Tony FS mempersembahkan untuk teman-teman yang sudah request versi fullnya Dusun Angker, sebuah kisah dari Mas Aib Saipuddin. Ini dia selengkapnya versi full. Pada siang menjelang sore hari, di sebuah warung kopi di sebuah kota yang namanya dirahasiakan, terdapat 4 orang laki-laki sedang mengobrol. 2 di antaranya adalah bapak-bapak, yang satu berkopiah, yang satu lagi mengenakan udeng-udeng bercorak batik. Sedangkan 2 orang lagi adalah pemuda yang mengenakan setelan casual. Hutan itu terlalu luas untuk dijelajahi. Meski ada jalur untuk mobil, tapi medannya cukup berat. Perlu menggunakan mobil khusus seperti off-road kalau mau melewatinya, ujar salah seorang bapak-bapak. Oh gitu ya pak, saya hanya merasa penasaran mengenai rumor yang selama ini beredar. Konon jalur yang membelah hutan itu melewati suatu area yang ternyata ada pemukimannya yang berada tidak terlalu jauh dari sana, tukas bapak yang mengenakan udeng-udeng. Pemukiman di tengah hutan pak, ucap salah satu pemuda sambil menatap bapak itu dengan penasaran. Kamu baru tahu? Bukannya kamu udah lama menetap di sini, Ran? Bapak berudeng-udeng itu menatap heran ke arah pemuda bernama Ahran itu. Saya memang sudah lama di sini, Pak Tohar. Tapi saya baru mendengar soal rumor barusan. Lagi pula, apa pentingnya, Pak? Ahran menatap balik Pak Tohar. Itu hanya rumor, Pak Tohar. Lagi pula, orang macam apa yang memilih hidup di tengah hutan yang jauh dari manapun? Bapak berpeci berbicara. Pak Ihsan ini seperti kurang update saja. Banyak loh orang-orang yang memilih hidup di tempat terpencil yang jauh dari dunia luar. Bahkan mereka menjadi sangat liar saat bertemu orang asing, tukas Pak Tohar. Dani, kok dari tadi kamu diam saja? Biasanya kamu yang paling banyak ngomong, ucap Ahran saat menengok ke arah temannya itu. Aku jadi teringat Sulman, Ran. Kau tahu, dia kan menghilang saat mengantar kayu gelondongan menggunakan truk. Truknya ketemu di jalur tengah hutan itu, tapi Sulman tidak. Ia menghilang. Ia juga sudah sebulan ini tidak pulang ke mes, tukas Dani membuat Ahran tertegun. Sulman juga tidak mungkin pulang ke Jawa. Ia tidak pernah mengatakan akan segera pulang kampung. Lagi pula, waktu itu ia baru seminggu habis dari kampung. Aku khawatir ia diculik orang dari kampung yang dimaksud Pak Tohar, tambahnya sambil menatap Pak Tohar. Jangan ngawur, Dan. Lagi pula, keberadaan perkampungan itu hanya sebatas rumor. Belum ada yang membuktikan kalau kampung itu ada, tukas Ahran sambil menggelengkan kepalanya. Itu karena mereka yang mencoba membuktikannya tidak ada yang kembali, ucap Pak Tohar disambut tatapan kaget semua orang. Lah, memangnya siapa saja yang pernah bilang ingin membuktikan keberadaan kampung itu? Tanya Pak Ihsan dengan raut wajah tegang. Sulman itu pria pendek yang berprofesi sebagai sopir truk pengangkut kayu gelondongan kan? Dia pernah berbicara di depan saya bahwa dia ingin melihat kampung itu dengan mata kepalanya sendiri. Dia bukan satu-satunya yang pernah berbicara begitu kepada saya. Sebelumnya pasangan suami istri bernama Idam dan Lasri juga berbicara hal yang sama kepada saya, tutur Pak Tohar. Ahran dan Dani saling pandang. Sementara Pak Ihsan terlihat menggelengkan kepalanya. Lalu ucapnya, Sulman adalah teman kami, Pak. Bahkan ia sudah kami anggap sebagai saudara. Menghilangnya dia jelas membuat kami semua panik. Polisi bahkan tim SAR belum juga menemukannya hingga sebulan berlalu, kata Dani. Maksudmu, kamu ingin mencari Sulman sendiri begitu? Tanya Pak Ihsan. Ia tidak akan sendiri. Saya akan memfasilitasi mereka. Sekaligus saya turut serta, tukas Pak Tohar. Pak Ihsan menggelengkan kepalanya.
Itu bukan ide yang bagus. Lebih baik kalian tidak melakukannya. Biar aparat yang mencari Sulman maupun pasangan itu. Loh, bukannya Bapak beberapa waktu lalu bilang bahwa kampung itu hanya rumor? Kok sekarang gerak-gerik Bapak malah menunjukkan hal yang bertentangan dengan ucapan Bapak sebelumnya? Pak Tohar menatap penasaran ke arah Pak Ihsan. Pak Ihsan tampak gelagapan. Memangnya ucapan saya barusan bertentangan dengan ucapan saya mengenai rumor kampung itu apa? Ucapnya seolah tidak merasa. Ahran menatap penasaran ke arah Pak Ihsan. Ia merasa jika laki-laki itu sedang menyembunyikan sesuatu. Pak Ihsan kan kenal baik dengan Sulman. Mungkin Bapak tahu hal soal dia yang tidak kami tahu? Ucapnya disambut gelengan kepala Pak Ihsan. Nak Sulman itu orangnya rajin. Ia juga tidak pernah membantah jika diminta membantu pekerjaan, seperti membetulkan genteng misalnya. Tugas dia membantu pekerjaan. Ahran merasa ada yang janggal dengan kata-kata yang diucapkan Pak Ihsan barusan. Sudahlah Nak Ahran, tidak perlu dilanjutkan. Lagi pula saya pamit mau pulang dahulu. Istri saya barusan WhatsApp. Ia meminta saya pulang. Ada tamu penting, kata Pak Tohar. Lalu untuk rencana kita mencari teman kami, bagaimana itu Pak? Tanya Dani seraya bangkit dari duduknya. Pak Tohar yang sedang bersiap melangkah menoleh ke arah Dani. Kita bicarakan nanti di rumah. Kalian datang berdua ya. Kalau Pak Ihsan sendiri, apakah ada niatan untuk datang? Mungkin Bapak tertarik untuk ikut bersama kami? Ucapnya kemudian menatap ke arah Pak Ihsan yang sedang balik menatapnya. Enggak, makasih Pak Tohar. Lagi pula nanti malam saya mendapat giliran ronda, tukasnya sambil menatap ke kejauhan. Waktu beranjak petang. Saat ba'da isya, Ahran dan Dani telah berada di rumah Pak Tohar. Mereka tidak berkumpul di dalam rumah, melainkan di sebuah gazebo yang terbuat dari bambu yang dipelitur. Malam itu, mimik wajah Pak Tohar terlihat serius. Ia seperti baru mendapatkan kabar penting. Ini cukup gawat. Tamu yang datang tadi sore membawa kabar tidak mengenakan. Mereka datang sekeluarga hanya untuk memberitahu saya bahwa anggota keluarga mereka, seorang perempuan, hilang ketika ikut rombongan para off-roader. Tidak ada satupun di keluarga itu yang tahu jalur yang dilewati para off-roader tersebut. Saya bertaruh, jika para off-roader itu melewati jalur di mana Sulman dan pasangan suami istri itu yang hilang, ujar Pak Tohar dengan nada agak gemetar. Lalu bagaimana tanggapan Bapak? Tanya Ahran penasaran. Saya sudah berjanji pada mereka untuk melakukan pencarian ke lokasi tersebut. Kalian berdua tentu yang menjadi rekan perjalanan saya. Apalagi kalian berdua ingin menemukan Sulman, bukan? Tugas Pak Tohar. Besok setelah pekerjaan selesai, kita akan langsung berangkat, tambahnya. Apa itu tidak terlalu mendadak? Tanya Ahran dengan heran. Loh, bukannya lebih cepat lebih baik? Bahkan seharusnya malam ini juga kita berangkat. Tapi berhubung mobilnya sedang diservis, ya tunda dulu sampai jam kerja besok berakhir, kata Pak Tohar sambil mengedarkan pandangannya ke arah Ahran dan Dani. Singkat cerita, keesokan harinya tepat setelah jam kerja berakhir, yaitu pada pukul 4 pagi, sebuah mobil SUV warna putih melaju keluar dari kota kecil itu. SUV tersebut melaju kencang di jalanan beraspal rata dan mulus. Kita terlalu sore berangkatnya. Sesampainya di sana, kita bisa kemalaman, ujar Ahran sambil menatap ke arah kaca depan. Sebentar lagi kita tiba di persimpangan itu. Hanya sepotong jalan yang diaspal. Selebihnya adalah jalan batu yang kemudian bersambung dengan jalan tanah yang sangat becek jika musim hujan, kata Pak Tohar yang mengemudikan mobil. Pak, apakah Bapak tidak melihat gelagat aneh Pak Ihsan saat kemarin kita di warung kopi? Kok dia seperti gelagapan begitu saat Bapak membicarakan tentang kampung itu? Kata Dani yang duduk di samping Pak Tohar. Mungkin dia belum sarapan, makanya gelagapan, tukas Pak Tohar dengan santai. Masa karena belum sarapan? Mungkin dia sedang menyembunyikan rahasia,
yang berkaitan dengan keberadaan kampung di tengah hutan itu? Kata Dani seraya melihat ke arah sebuah rumah berdiri terpencil dengan jarak beberapa meter dari pinggir jalan raya. Rumah itu mencurigakan. Aku barusan melihat sepasang mata yang menyala mengintip dari jendelanya, katanya. Rumah itu sudah lama ditinggalkan penghuninya. Konon karena tanah itu milik pemerintah kabupaten, membangun rumah di atasnya otomatis dianggap menyerobot tanah milik negara. Tukas Pak Tohar seraya melihat ke arah pertigaan. Ia kemudian membelokkan kendaraannya ke arah kanan. Ini dia, jalur yang menuju tengah hutan rimba. Yang saya tidak suka dengan jalur ini adalah banyaknya truk yang parkir sampai menutupi badan jalan, katanya seraya melihat ke arah 3 truk yang terparkir hingga memakan badan jalan. Masih mending truk biasa. Coba kalau logging truk yang trailer itu, Pak. Bisa-bisa kita harus mundur buat kasih jalan, saut Aran sembari menengok ke belakang dan tersentak. Astaga, pekiknya. Ada apa, Ran? Sontak Pak Tohar menginjak pedal rem kemudian melihat ke arah kaca spion tengah. Dani juga lantas menengok ke belakang ke arah Arhan. Di bangku tengah hanya Arhan yang wajahnya terlihat memucat. Ia juga terdengar melafalkan ayat kursi. Ada apa sebenarnya, Ran? Tidak ada apa-apa tuh, kata Dani dengan gusar. Arhan mencoba menenangkan diri kemudian menghela nafas beberapa kali. Sumpah, makhluk itu ada di bangku belakang. Kedua matanya itu bersinar warna merah. Ia seperti nenek-nenek berambut hitam mengembang begitu, ucapnya membuat Dani terkejut. Seperti nenek-nenek berambut hitam mengembang? Salahku tadi melihat ke arah rumah itu. Artinya dia mengikuti kita. Tukas Dani seraya bergidik. Maksudmu? Tanya Aran penasaran. Aku juga melihatnya, Dan. Tapi itu di rumah itu, di balik jendela yang sudah tidak ada daun pintunya kan? Ia melihat ke arahku seperti ingin menerkamku, tukas Dani. Kalian banyak-banyak berdoa saja. Baca-baca ayat suci Al-Quran. Semoga sosok itu tidak menyeret kita ke dalam nasib buruk, timpal Pak Tohar seraya melajukan kembali mobilnya. Aran dan Dani pun terdiam. Mereka kini fokus menatap ke depan, ke arah jalan yang kini berupa jalur tanah yang penuh dengan cekungan bekas tapak ban mobil, terutama truk. Jalur tanah tersebut membelah sebuah perkampungan dengan ramainya aktivitas para warganya. Rumah-rumah tampak berderet di sepanjang kiri dan kanan jalan yang dilewati. Saat Pak Tohar memacu kendaraannya dengan kecepatan agak tinggi karena menemukan jalan yang berkontur rata, mendadak seorang nenek-nenek muncul menghadang. Otomatis Pak Tohar menghentikan laju mobilnya. Astagfirullahaladzim, Nek, ngapain ngalangin? Untung saja saya sigap berhentiin mobil, pekik Pak Tohar, kemudian melihat ke arah nenek tersebut. Nenek itu tampak berbicara dengan bahasa lokal yang tidak dapat dimengerti. Dia bicara apa? Tanya Aran sambil menatap ke arah nenek itu. Dari gerak-geriknya, sepertinya dia ingin kita putar balik. Dia melarang kita meneruskan perjalanan, tukas Pak Tohar. Lalu, apa kita akan kembali saja? Oh, rupanya sudah hampir maghrib, kata Aran sambil melihat ke depan. Mendadak terdengar suara klakson yang nyaring dari belakang. Saat menengok rupanya, sebuah truk logging trailer yang kosong melaju melewati mobil Pak Tohar melalui jalur sebelah kiri yang kosong. Si nenek tiba-tiba berlari ke arah truk itu, berusaha untuk menghentikannya, namun gagal. Truk trailer tersebut berhasil lewat hingga semakin menjauh saja dari sana. Si nenek tampak mencak-mencak, kemudian melemparkan batu ke arah truk yang telah melewatinya dengan tidak sopan itu. Saat ia melihat ke arah mobil yang dikendarai Pak Tohar, mobil tersebut sudah tidak ada. Si nenek pun bersengut-sengut saat melihat SUV putih tersebut telah jauh melaju, mengikuti truk trailer tersebut. Maafkan kami, Nek. Bukannya kami tidak mau mendengarkanmu, tapi kami tidak mengerti bahasamu, ucap Pak Tohar seraya terkekeh. Meskipun kami mengerti, tapi kami sudah bertekad untuk menemukan mereka yang tersesat di dusun atau kampung itu. Tambahnya, tidak usah nyerocos, Pak. Nenek itu tidak akan mendengarnya. Kalaupun mendengarnya juga, ia belum tentu mengerti, sergah Ahran.
SUV yang dikemudikan Pak Tohar melaju perlahan melewati jalan tanah yang mulai becek. Apalagi, truk di depan melaju tersendat karena mengalami slip di jalur licin dan becek itu. Di sini habis hujannya. Kalau saja lagi musim kemarau, jalanan seperti ini gampang dilewatinya, ujar Dani seraya melihat ke arah kaca spion di hadapan kirinya. Ia tertegun saat melihat sosok tepat di belakang Ahran, sedang bersiap mencengkeram bahu temannya itu. "Ahran, cepat menyingkir, dia di belakangmu!" pekiknya. Mobil yang mereka tumpangi mengalami slip saat roda belakang terprosok ke dalam jejak ban truk yang cukup dalam. "Ah!" Ahran berteriak, panik sembari ia bergulir ke kanan. Saat melihat ke bangku belakangnya, tampak sosok itu sedang menyeringai. "Baca, Ran, baca!" teriak Dani sembari membaca ayat kursi. Sedangkan Pak Tohar yang turut dibuat panik tidak lantas menoleh ke arah belakang di mana Ahran sedang ketakutan. Ia tetap melihat ke depan, ke arah truk yang posisinya kini melintang menghalangi jalan. "Pekerjaan lagi, kita harus keluar, tinggalkan saja itu," ucapnya seraya mematikan mesin. Ia kemudian keluar dari mobil, sementara Ahran dan Dani dengan pontang-panting keluar dan menyusul Pak Tohar. "Ini mengerikan," ucap Ahran sambil bergidik ngeri. "Apa tujuan dia mengikuti kita?" kata Dani seraya bergegas ke arah truk yang mengalami gagal menanjak itu. Tanjakan yang akan dilewati tidak seberapa tinggi, namun dikarenakan jalannya yang berupa tanah serta baru diguyur hujan, maka tanjakan itu menjadi sulit untuk dilewati. Pak Tohar yang lebih dulu sampai disambut sopir dan kernet truk tersebut. "Wah, gagal nanjak ya? Cuma 4 kali 6 ya ini ya?" ujarnya. 6 kali 6 kok, tapi saya tadi salah banting setir, harusnya ke kanan malah ke kiri," sahut si sopir yang masih berada di kabin. Sementara si kernet sedang berusaha menimbun lubang jejak ban truk dengan material seadanya, seperti batu ataupun kayu. "Maghrib-maghrib begini mau mengangkut kayu, Mas?" tanya Pak Tohar. "Biasalah Om, punya anak beranjak remaja, pengen dibelikan HP baru. Alasannya karena harus belajar secara online, karena belajar di sekolah sedang dilarang," sahut sopir truk. "Oh, saya Arkim, itu kernet saya namanya Cayut. Kami ini sejoli petualang jalanan hancur ini," lanjutnya. "Hoi, sembarangan aja, ganti nama orang. Panggil saya Jackson ya Om," sahut si kernet yang baru selesai menimbun lubang bekas jejak truk. Arkim terkekeh sembari berusaha mengeluarkan kendaraannya dari jebakan tanjakan licin itu. "Tidak bisa, ini terlalu dalam. Kayaknya kita harus menggali," ujar Pak Tohar. "Waduh, mana gelap lagi," ujar Ahran seraya menyalakan senter handphonenya. "Yuk, ambil linggisnya. Kalau itu tidak digali, bannya akan tetap muter di situ-situ saja," seru Arkim seraya menengok ke arah Cayut dan Pak Tohar serta yang lainnya. "Mana linggisnya?" tanya Dani. Cayut kemudian menghampiri kabin truk dan mengambil linggis yang disimpan di bawah bangku tidur di belakang kursi utama. Ia selanjutnya memberikan linggis itu kepada Dani. "Terima kasih mau membantu, kita ganti-gantian saja menggalinya," ucapnya seraya merogoh sakunya, mengambil handphonenya. Selanjutnya Cayut menyoroti kolong truk bagian belakang, sementara Dani mulai menyingkirkan gundukan tanah yang menghambat ban hingga menjadi selip. "Kim, coba maju," seru Cayut saat Dani selesai menyingkirkan gundukan tanah di kolong truk. Truk itu mulai bergerak perlahan dengan suara derunya yang keras, pertanda jalur belum sepenuhnya dapat dilewati. "Ayo bantu dorong," seru Pak Tohar yang dibantu Arhan mulai mendorong truk. "Mendorong truk trailer susah juga, punya 2 badan sih," keluhnya. Sementara Arkim yang sedang dibalik roda kemudi mendadak tersentak saat melihat suatu sosok menyeramkan berdiri di antara sebatang pohon dan rumpun bambu. Itu adalah sosok yang sebelumnya mengganggu Arhan dan kawan-kawan. "Yud, apaan itu?" pekiknya panik. "Apaan emangnya?" sahut Cayut sambil berlari ke arah Arkim yang ada di dalam kabin truk. "Di antara pohon dan rumpun bambu itu, Yud." Pak Tohar, Arhan, dan Dani menghentikan aksinya mendorong truk. Mereka turut melihat ke arah yang ditunjuk Arkim. "Nenek itu lagi, apa maunya dia mengikuti kita?" gumam Arhan. "Per, sebaiknya jangan hiraukan, terus gas biar truknya bisa naik,"
Kurasa ban belakangnya sebentar lagi bisa naik, ujar Pak Tohar seraya kembali mendorong badan truk dibantu Arhan dan Dani. Hantunya nongol lagi. Sudah kayak aja, umpat Arhan. Haha, penggemar tinja mengumpat, ledek Dani. Seolah lupa bahwa mereka sedang diperhatikan sosok demit berambut mengembang itu. Mendadak, sosok tersebut berkelebat dan tahu-tahu muncul di belakang Arhan yang posisinya paling belakang setelah Pak Tohar dan Dani. Dan belakang leherku terasa dingin begini, seperti sedang diraba oleh mayat yang sudah dikubur selama 100 hari, ucap Arhan gemetar. Dani perlahan menoleh ke arah Arhan. Ia pun terhenyak saat melihat sosok tersebut sedang menyeringai di belakang temannya tersebut. Lain kali jaga bicaramu, atau dia mendatangimu seperti ini. Suara jeritan Arhan bergema di tempat tersebut. Bahkan terdengar cukup jauh, hingga ke hadapan suatu tumpukan batu berbentuk seperti sebuah gapura. Tumpukan batu itu mengangkangi suatu jalan setapak menuju suatu dusun yang tampak berkabut. Tidak terlihat adanya tanda kehidupan di sana. Hanya rumah-rumah yang terbuat dari kayu dan bambu yang berjajar dengan jarak sekitar 4 meter. Meski tidak tampak tanda-tanda keberadaan manusia, namun samar-samar terlihat siluet hitam dari beberapa sosok manusia yang membawa busur dan anak panah. Sebagiannya terlihat membawa tombak dan senjata sejenis parang. Siluet-siluet tersebut terlihat bergerak sangat cepat menuju ke arah asal tempat di mana suara teriakan terdengar. Mereka bergerak sangat cepat melewati pepohonan, semak belukar, hingga sungai kecil. Sementara itu di mana Pak Tohar dan yang lain sedang berusaha membantu mendorong truk yang banyak selip, mereka tetap melakukannya meski baru saja diteror sosok mistis. Dan itu belumlah berakhir, karena sosok tersebut bisa muncul sewaktu-waktu. Hal itu karena setelah mengganggu Arhan, mendadak hantu itu menghilang. Namun suara erangannya terdengar muncul di tempat itu, padahal sebelumnya sosok tersebut tidak mengeluarkan suara apapun. Setelah cukup lama berupaya, akhirnya truk berhasil naik. Sekarang giliran Pak Tohar menaikkan mobilnya melalui tanjakan yang amat licin dan becek itu. Beruntung kita tidak perlu mendorong lagi. Mobil ini sudah double gardan, belum lagi winch yang siap sedia, ucap Pak Tohar dengan bangga. Itu cukup melegakan, tukas Dani yang kini duduk di bangku tengah bersama Arhan. Kalian duduk berdua, saya jadi merasa seperti menjadi sopir pribadi kalian saja, kata Pak Tohar sambil memperhatikan truk yang melaju di depannya. Lah, tidak usah protes Pak, saya duduk di belakang kan, karena Arhan diganggu terus sama nenek gondrong, tukas Dani. Kacau dah, suara nenek itu masih terdengar, gumamnya. Tiba-tiba Pak Tohar mengerem mobil dengan mendadak, membuat para penumpangnya terpelanting. Astaga, di jalan ancur begini kok bisa-bisanya berhenti mendadak seperti habis ngebut Pak, protes Dani sambil melihat ke arah truk yang juga tengah berhenti. Ada apa Per? Kim, seru Pak Tohar seraya melihat ke arah kepala truk di mana Arkim terlihat keluar dari sana. Ada yang melemparkan potongan batang pohon ke tengah jalan Pak. Itu jelas sangat mengganggu. Saya sama Cayut terpaksa harus menyingkirkan dulu kayu-kayu ini, sahut Arkim seraya menoleh ke belakang ke arah mobil Pak Tohar. Astaga, gumam Pak Tohar seraya keluar dari mobil. Setengah berlari ia menghampiri Arkim yang mencoba menyingkirkan potongan kayu gelondongan bersama Cayut. Kayu-kayu ini tiba-tiba saja berjatuhan, seperti habis dilemparkan oleh orang, kata Arkim seraya mendorong potongan kayu gelondongan itu. Siapa itu? Cayut tiba-tiba berseru saat mendengar suara gemerisik dari sebelah kiri jalan yang berupa tebing pendek dengan pepohonan yang berjajar diselingi semak-semak. Apa mereka mengalaminya juga saat kemari sebelum menghilang? Gumam Arkim saat mengamati sebongkah potongan kayu gelondongan yang mirip dengan kayu yang dorong yang telah berada di pinggir jalan. Padahal ia dan Cayut baru sekali mendorong bongkahan-bongkahan kayu itu. Maaf, mereka menghilang maksudmu? Pak Tohar terkejut saat mendengar ucapan Arkim barusan. Oh tidak, maksud saya rekan saya yang suka mengambil kayu yang lewat jalan ini. Apakah pernah mengalami hal seperti ini? Begitu loh Pak, tukas Arkim tergagap.
tidak perlu berkilah. Jujur saja saya kemari karena ingin mencari teman kami yang menghilang saat hendak mengambil muatan di ujung hutan sana. Katakan siapa temanmu yang sedang kalian cari, kata Pak Tohar, seraya menatap penuh selidik ke arah Arkim yang sedang berdiri mematung di depan bongkahan kayu itu. Baiklah, ini sangat kebetulan, berarti kita satu tujuan. Bos kami yang bernama Pak Idam dan istrinya, Bu Lasri, menghilang di area di depan sana. Tepatnya di tikungan yang sejatinya hanya mengarah ke kanan, tapi ternyata di sana ada tikungan tersembunyi yang mengarah ke kiri. Jalur itu memang seharusnya hanya tikungan biasa yang berbelok ke kanan, tapi faktanya itu adalah pertigaan dengan satu tikungan yang terlihat dan satu tikungan yang hampir tidak terlihat alias samar-samar, tukas Arkim seraya menghela nafas. Saya bersyukur di perjalanan menemukan orang yang ternyata memiliki tujuan yang sama. Ngomong-ngomong, siapa teman Bapak yang hilang di sini? Lanjutnya. Namanya adalah Sulman Sartudi, sopir truk mengangkut kayu yang biasa warawiri di jalur ini. Ia menghilang saat hendak menjemput muatannya. Selain dia, ada seorang gadis yang diduga hilang di daerah ini. Setelah ikut rombongan para off-roader mobil, keluarganya sampai datang kepada saya, memohon agar saya mau mencari gadis itu, tukas Pak Tohar menuturkan. Mas Cayut, sepertinya di sana ada orang tapi kok tiba-tiba seperti menghilang, ujar Arhan seraya memperhatikan barisan pohon yang berdiri di atas tebing pendek itu. Bukan sepertinya, itu memang orang. Aku melihatnya membawa tongkat, atau lebih tepatnya itu tombak. Saya tidak dapat memastikannya, sahut Cayut seraya mendorong potongan kayu terakhir bersama Arhan. Sementara Pak Tohar yang masih berbicara dengan Arkim terlihat mengusap kening. Saya kenal Pak Idam dan Bu Lasri. Mereka pernah datang kepada saya. Mereka meminta pendapat saya tentang niat mereka untuk membuktikan keberadaan kampung atau dusun tertutup di pedalaman hutan ini. Sulman pun pernah mengatakan hal yang sama di depan saya. Kalau gadis itu, saya belum pernah bertemu dengannya, tapi setidaknya saya tahu wajahnya. Dia cantik, tapi tidak secantik Teh Amel, papar Pak Tohar membuat Akrim mengerutkan kening. Saya tidak tahu nama yang barusan Anda sebut, Pak, tukas Arkim. Kemudian perhatiannya teralihkan pada siluet-siluet yang berjejer di antara pepohonan yang berdiri di atas tebing pendek. Tikungan itu tinggal 20 meter lagi dari sini. Ketika siang, aku tidak pernah melihat mereka. Lanjutnya, mereka melihat ke arah kita. Kita sebaiknya pergi sekarang, kata Pak Tohar seraya berjalan menuju mobilnya. Arhan dan Dani pun menyusul. Sementara Arkim telah menghidupkan mesin truknya. Selanjutnya, mereka melanjutkan perjalanan hingga akhirnya tiba di tikungan yang dimaksud. Baik Arkim dan Pak Tohar sama-sama menghentikan kendaraannya ketika mereka mencapai tikungan yang dimaksud. Truk yang dikendarai Sulman ditemukan sekitar 20 meter lagi dari sini. Mungkin dia berjalan kaki dari sana untuk kembali kemari, atau mungkin dia menemukan jalan lain menuju dusun, ujar Dani seraya melihat ke arah Arkim dan Cayut yang sedang keluar dari kabin truk sembari menyorotkan lampu senter ke arah mobil Pak Tohar. Kita mulai dari sini. Kita mesti berjalan kaki, mengingat tikungan ke kiri tidak dapat dilewati mobil, tukas Pak Tohar seraya keluar dari mobil. Arhan dan Dani saling pandang seperti merasa ragu untuk melanjutkan niat mereka. Padahal kalau kita kemarinya pas siang hari, tidak akan menakutkan seperti ini. Mungkin kita juga akan melihat dengan jelas orang-orang itu, ucap Arhan seraya mengusap wajahnya. Di siang hari tampaknya mereka tidak akan keluar. Mereka juga pasti tidak ingin terlihat jelas oleh orang luar. Dugaanku lainnya bisa saja di antara mereka ada yang memiliki kemampuan seperti ninja. Aku pernah mendengar cerita soal suku asli daerah ini, tukas Dani. Apapun yang akan terjadi kita harus selalu siap. Tujuan kita kemari adalah untuk menemukan Sulman. Jika yang lainnya ketemu, maka itu adalah bonus, tambahnya. Termasuk kemungkinan terburuk, bukan? Ya, itu bisa saja terjadi, mengingat kita akan memasuki wilayah yang tidak kita ketahui seperti apa masyarakatnya. Apakah
Mereka ramah atau tidak terhadap orang asing? Kita akan segera tahu, ucap Arhan seraya keluar dari mobil. Ia kemudian mengedarkan pandangannya, kemudian berhenti pada area sebelah kiri jalan yang berlawanan dengan tikungan yang mengarah ke kanan di sana. Tidak terlihat adanya jalan, meski Arhan menyorotinya dengan senter. Hanya rimbunan daun pepohonan yang tingginya sekitar 4 meter. Di sana juga hanya ada semak-semak yang menutupi area yang sebelumnya diceritakan adalah sebuah tikungan ke kiri. Tidak ada jalan ke sana, ujar Cayut saat menyoroti area itu bersama dengan Arhan. Kamuflase? Ucap Pak Tohar, seraya menatap ke arah Arkim yang tampak seperti sedang meneliti area itu. Bukan, memang tidak ada jalan yang dengan sengaja dibuat di sana, tapi kita bisa menyelinap ke balik pohon yang itu, tukas Arkim sambil menyorot sebatang pohon yang lebih tinggi dari pohon lain yang ada di dekatnya. Udaranya dingin sekali, padahal sudah pakai jaket, ucap Arhan sambil melihat ke arah pohon tersebut. Aku seperti melihat wajah nenek hantu itu di batang pohon ini, lanjutnya dengan gemetar. Tetap tenang Han, banyak-banyak berdoa. Kita sedang berada di tengah hutan yang sangat luas untuk mencari Sulman dan yang lain. Jangan grogi, kita akan segera menemukan mereka kemudian pulang, kata Pak Tohar seraya menghampiri pohon itu. Di bawah sana terlihat baik, ucapnya setelah mencapai pohon tersebut. Akhirnya Pak Tohar, Arhan, Dani, Arkim, dan Cayut melanjutkan langkah dengan melewati pohon tersebut untuk mencapai suatu area yang berada lebih rendah dari area di mana pohon itu berada. Mereka terus berjalan seraya memutarkan pandangan. Kuk, kuk, kuk. Terdengar suara burung hantu yang diiringi suara-suara binatang malam lainnya. Malam itu agak terang saat sang rembulan menampakkan diri setelah beberapa waktu lalu tertutup awan. Pak Tohar menyorotkan senternya ke depan dan tidak sengaja menyorot sesuatu yang terlihat seperti selembar sarung bermotif kotak berwarna oranye. Sarung? Ucapnya seraya mempercepat langkah menuju selembar sarung yang menggantung di ranting pohon kecil. Ini kan sarungnya Sulman, kok bisa tim SAR tidak menemukannya? Ucap Dani terkejut. Mungkin mereka menemukannya, tapi sengaja tidak membawanya, timbal Arhan yang turut memperhatikan sarung itu. Tim SAR memang kemari, ini buktinya, kata Pak Tohar, seraya menyoroti banyaknya bekas jejak sepatu di atas tanah, yang sebagiannya tampak berlekuk dalam. Kok mereka bisa tidak mengambil sarungnya? Padahal sarung ini bisa jadi barang bukti, kata Dani penasaran. Sarung ini baru 4 hari menggantung di sini. Artinya, waktu tim SAR kemari, sarung ini tidak ada di sini, kata Pak Tohar yakin. Bagaimana Anda bisa tahu kalau sarung ini baru 4 hari di sini, Pak? Tanya Dani penasaran. Ini saya tidak perlu mendekatkan mata saya ke sarung ini untuk membaca tulisan yang tertulis di sana. Pak Tohar menunjuk tulisan tangan yang memenuhi salah satu permukaan sarung itu. Astaga, gumam Arhan saat melihat itu. Siapapun yang menemukan sarung ini, tolong saya. Saya dikejar-kejar oleh mereka. Para penduduk dusun ini sangat menakutkan. Mereka memiliki cucuk di hidungnya dan selalu membawa senjata tajam yang berlumuran darah yang sudah kering. Ucap Arhan membacakan tulisan yang terpampang di sarung tersebut, milik Sulman. Ia kemudian melanjutkan membaca tulisan tersebut. Kemungkinan bagi saya untuk pulang sangatlah kecil. Mereka tidak pernah membiarkan saya kabur. Jika saya berusaha kabur, mereka selalu bisa menangkap saya dan membawa saya kembali ke dusun angker mereka. Bagi kalian yang membaca tulisan ini, tolonglah saya. Saya sudah putus asa. Saya tidak tahu cara bagaimana saya untuk kabur. Tolonglah saya sebelum mereka menebas leher saya, seperti yang mereka lakukan pada Mas Idam. Bam! Bagaikan tersambar petir di saat tiada hujan. Semua orang tersentak kaget saat tulisan tersebut menyebut nama salah satu orang yang menjadi target pencarian Arkim dan Cayut. Oh Tuhan, ini benar-benar masalah besar. Arkim melenguh frustasi. Bos kita telah tiada, Yud. Kita sepertinya akan kehilangan pekerjaan. Lanjutnya, apalah daya Kim, saat itu rupanya menjadi hari terakhir kita bertemu dengannya. Pantas saja dia mengatakan hal-hal aneh seolah dia akan pergi selamanya. Tukas Cayut seraya menunduk.
Saya turut berduka cita, Mas Arkim, Mas Cayut. Saya juga tidak menyangka akan menjadi begini. Rupanya saat itu juga menjadi pertemuan terakhir saya dengannya. Ternyata rasa kepenasarannya justru membawanya pada kematiannya. Ucap Pak Tohar seraya menatap ke arah tulisan di sarung itu. Saya merasa ada yang aneh dengan tulisan itu loh. Lu kok bisa ya Sulman atau siapapun itu menulis sepanjang ini? Padahal kan logikanya orang yang sedang dalam bahaya itu jangankan menulis panjang, menulis pendek saja belum tentu bisa. Biasanya orang yang sedang dalam bahaya itu cukup menulis singkat namun dapat dipahami. Dan oh ya, ini bukan tulisan Sulman, kata Arhan yang lantas disambut tatapan bingung semua orang. Arhan benar, ini bukan tulisan Sulman. Ini terlalu rapi. Tulisan Sulman itu seperti ceker ayam. Beneran loh, Pak Tohar belum pernah melihat tulisannya Sulman. Timpal Dani mendukung argumen Arhan. Pak Tohar tampak termangu. Iya juga ya, kenapa saya tidak berpikir ke situ? Tukasnya seraya menepuk kening. Tapi meskipun itu bukan tulisan teman kalian, bisa saja itu tulisan yang lain yang turut menjadi korban penculikan warga dusun ini. Bisa saja ini tulisan Bu Lasri. Tapi ini bukan tulisan Bu Lasri. Saya hafal betul tulisan Bu Lasri. Tulisannya rapi, tapi sangat berbeda dengan tulisan ini, kata Arki mendadak menarik kata-katanya. Apa mungkin ini tulisan gadis itu? Gumam Pak Tohar bingung. Masalahnya adalah kita tidak tahu apakah gadis itu benar-benar hilang di sini. Lagi pula sepanjang kita melewati jalur tengah hutan ini, kita tidak menemukan jejak mobil off-road atau mobil hardtop. Kebanyakan justru jejak truk. Tukas Dani yang turut kebingungan. Ini sangat membingungkan. Lantas apa kita lanjutkan pencarian saja? Tanya Arhan. Kita tidak akan mundur barang selangkah karena Sulman masih di sana. Dia pasti sedang menunggu bantuan. Tukas Pak Tohar seraya mengambil sarung tersebut, kemudian menyimpannya di tas gendongnya. Semoga saja ini hanya pesan palsu. Kita hanya perlu terus mencari, ucap Arkim yang kemudian memperbaiki letak golok yang diselipkan di pinggangnya. Aku khawatir jika orang-orang tersebut akan menyerang kita hanya karena melihat di antara kita ada yang membawa senjata, kata Pak Tohar saat melihat golok tersebut. Saya akan menyembunyikannya kalau begitu, tukas Arkim seraya menutupi golok tersebut dengan jaket yang dikenakannya. Baiklah, ayo kita lanjutkan pencarian ini, tukas Pak Tohar seraya beranjak diikuti yang lain. Cahaya lampu senter berseliweran di area itu saat Pak Tohar dan yang lain tengah menelusuri tempat itu. Sesekali sorot lampu senter menyorot pada sosok mistis yang dengan cepat menghilang. Masih nenek itu? Apa dia akan terus mengikuti kita kemanapun? Ujar Arhan saat mengenali sosok itu. Saat Pak Tohar sedang memperhatikan area di hadapannya, mendadak kaki kirinya terantuk sesuatu yang keras seperti batu. Sesuatu yang keras itu berada di area seperti suatu bekas galian dangkal dengan tumpukan tanah bekas galian. Saat ia menyoroti benda yang membuat kakinya terantuk tersebut, ia terkejut bukan main. Sebab ternyata benda yang membuat kakinya terantuk adalah seonggok tulang belulang yang masih mengenakan pakaian lengkap. Tulang belulang tersebut sebagiannya masih berupa daging yang telah membusuk. Mayat, pekik Arhan saat melihat tulang-tulang tersebut. Kok tidak bau ya? Padahal ini dalam kondisi membusuk, kata Dani yang juga melihat ke arah onggokan tulang belulang itu. Arkim terlihat mendekati mayat yang hampir tinggal tulang belulang itu. Ia kemudian memperhatikannya dengan seksama. Ada dua mata anak panah yang menyembul di dadanya. Dia pasti mati karena dibunuh menggunakan panah oleh seseorang atau dua orang yang ahli menggunakan panah. Kalian sempat melihat orang-orang itu kan? Meski gelap di antara mereka terlihat ada yang membawa busur panah. Kesimpulannya kita sedang dihadapkan pada sesuatu yang sangat berbahaya. Mungkin orang-orang itu sangat berbahaya, ujarnya seraya mengamati dua anak panah yang menyembul di dada mayat itu.
dia pasti sedang melarikan diri saat dua anak panah mengenai punggungnya hingga tembus ke dada. Lanjutnya, mayat ini tidak kami kenal. Entah dari pakaiannya atau aksesoris yang dikenakannya, tidak ada yang menunjukkan ciri-ciri sulman. Tapi saya yakin mayat ini berjenis kelamin laki-laki, kata Dani setelah menelusuri mayat tersebut dari ujung kaki hingga kepala. Ini juga bukan idam, apalagi Bu Lasri, tukas Arkim. Mungkin kita sebaiknya tinggalkan dia. Saya melihat di balik pepohonan tinggi itu seperti ada semacam rumah dari bambu. Dan itu bukan hanya satu, ujar Pak Tohar seraya menyoroti sela-sela pepohonan tinggi di sebelah kiri area di mana mayat itu berada. Semua orang menatap ke arah lokasi yang ditunjuk Pak Tohar. Memang benar di sana terlihat beberapa rumah berbilik bambu yang tampak lenggang serta tanpa penerangan satupun. Tapi rumah-rumah itu dikelilingi semacam pagar dengan bambu runcing. Kita tidak akan melewati pagar itu karena sangat beresiko. Kita juga tidak akan merusak pagar yang susah payah dibangun orang lain, ujar Pak Tohar seraya menyoroti pagar dengan bambu runcing yang berderet sepanjang pagar tersebut. Lalu kita akan mencari pintu gerbangnya, begitu? Tanya Arhan penasaran. Kita harus melakukan itu jika tidak ingin dianggap sebagai penyusup, tukas Pak Tohar seraya berlalu menuju ke kiri dari area di mana mayat ditemukan. Semuanya pun mengikuti Pak Tohar seraya celingukan saat mendengar suara gemerisik dari arah kanan. Suara tersebut persis sama dengan suara saat mereka sedang membahu menyingkirkan potongan-potongan kayu gelondongan yang menutupi jalan. Suara gemerisik itu lagi, ujar Cayut sambil menoleh ke belakang. Mereka tampaknya membuntuti kita, ucap Arkim saat berjalan agak mendahului Pak Tohar. Tidak sadar ia melewati sebuah arca yang dikiranya adalah tunggul pohon. Arca tersebut rupanya memiliki tali yang terbentang hingga ke arca lainnya yang jaraknya sekitar 4 meter. Arkim rupanya malah melewati tali tersebut dan tersandung karenanya. Mendadak dari balik kegelapan muncullah puluhan sosok manusia yang membawa berbagai jenis senjata. Mereka semua mengepung Arkim dan yang lainnya. Sosok tinggi besar berwarna hitam itu menyeruak dalam kegelapan. Ia menerjang ke arah Pak Tohar seraya mengayunkan sebilah kapak besar ke leher pria yang kini sudah tidak dapat melarikan diri ini. Terus, wah, piur. Air mengguyur tepat di wajahnya, membangunkannya dari ketidaksadarannya. Ia pun terbangun dengan nafas megap-megap. Setelah berhasil mengatur nafasnya, ia menoleh ke sebelah kiri, kemudian ke sebelah kanannya. Ia pun tersadar jika dirinya sedang dalam posisi duduk, saling membelakangi dengan Arhan, dalam kondisi kedua tangannya terikat menyatu dengan kedua tangan Arhan. Sementara itu ia juga melihat Dani dalam posisi duduk terikat bersama Cayut, sedangkan Arkim terlihat sendiri terikat pada sebatang kayu yang ditancapkan ke tanah. Waktu itu hari sudah mulai terang, artinya pagi telah datang. Lalu berapa lama ia dan kawan-kawan di tempat tersebut dalam kondisi terikat? Pak Tohar kemudian melihat beberapa orang laki-laki yang kebanyakan berusia di atas 60 tahun sedang berdiri mengelilinginya dan kawan-kawan sembari menatap dengan tatapan dingin. Beberapa di antara mereka terlihat menunjuk-nunjuk ke arah Arkim sembari berbicara dalam bahasa yang tidak dapat dimengerti. Tidak lama kemudian muncul beberapa orang perempuan yang juga sudah cukup sepuh. Namun di antara mereka terdapat yang lebih muda, bahkan berparas cantik. Orang-orang yang ada adalah warga dusun misterius tersebut mengenakan pakaian tradisional. Dengan cara pembuatannya adalah dengan ditenun. Hal itu dapat diketahui dengan adanya beberapa alat tenun di setiap teras rumah sederhana di dusun ini. Pak Tohar kemudian menoleh ke arah Dani yang posisinya di samping Arhan. Dan, kau sudah sadar? Kenapa yang lain masih belum siuman juga? Padahal kita sama-sama mendapat guyuran, ucapnya perlahan seraya menghindari adu pandang dengan warga yang sedang mengawasinya. Entahlah Pak, tapi sepertinya nasib kita akan berakhir di sini seperti halnya Sulman. Lihatlah mereka sangat mengintimidasi. Mereka pasti sangat tidak ramah,
Tukas Dani seraya mencoba melihat ke arah para ibu dan gadis yang berdatangan. Ia kemudian mengalihkan perhatiannya pada seorang warga, laki-laki yang sedang mengamati sebilah golok sembari berbicara. "Itu goloknya Arkim," ucap Dani saat mengenali golok tersebut. Sangat disayangkan, sudah dia yang melanggar tali itu, dia juga yang membawa senjata tajam. Ini akan berakhir buruk, tukas Pak Tohar sembari menatap tanpa berkedip ke arah warga yang sedang memegang goloknya Arkim. Warga tersebut terlihat menuju ke arah Arkim yang masih belum siuman. Tak lama seorang pemuda dari warga dusun datang menyiramkan air menggunakan sebuah wadah dari buah labu ke wajah Arkim. Arkim terlihat menggerakkan badannya kemudian meronta saat sadar dirinya dalam keadaan terikat. Salah seorang warga kemudian mendorong tubuh Arkim dengan yang lainnya, terlihat menambahkan ikatan ke tubuh laki-laki itu. "Lepaskan saya, apa yang akan kalian lakukan kepada saya?" Arkim berteriak. Salah seorang warga terlihat mencoba berbicara dengan Arkim, namun ia malah menepuk keningnya saat menyadari bahwa orang yang dihadapannya tidak dapat mengerti perkataannya. Warga lainnya terlihat menggerak-gerakkan kedua tangan seolah sedang menggunakan bahasa isyarat, namun ia belum dapat membuat Arkim mengerti akan maksudnya. Pak Tohar mengamati dengan seksama gerakan-gerakan warga yang sedang menggunakan isyarat itu. Intinya dia ingin kita pergi dan jangan pernah kembali ke dusun ini. Ini aneh. Kalau menurut rumor, orang yang mereka tangkap tidak akan pernah kembali lagi, bahkan dalam bentuk mayat sekalipun, ucapnya seraya terus mengamati gerakan warga tersebut. Lalu bagaimana dengan Sulman, Pak Idam dan istrinya? Mereka belum juga kembali. Lalu bagaimana dengan mayat itu? Dani tampak penasaran setelah Pak Tohar menerjemahkan bahasa isyarat warga tersebut. Ia juga mengatakan, jika dusun ini sedang terancam, ada sebuah kelompok yang ingin dusun ini diratakan sebab nun jauh di bawahnya terdapat cadangan emas yang berlimpah. Kelompok tersebut telah mengeksplorasinya dan dusun ini harus dibebaskan. Tentu saja warga dusun menolak karena mereka tidak ingin tanah leluhur mereka dieksploitasi demi kepentingan bisnis. Berarti kelompok yang dimaksud adalah korporasi atau perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, khususnya emas dan perak, tutur Pak Tohar. Masalahnya adalah di mana mereka menyembunyikan Sulman, ucap Dani seraya menoleh ke arah Arhan yang telah tersadar. Di mana ini mereka menangkap kita? Gumamnya. Menurutmu? Sahut Dani. Sementara Pak Tohar terus memperhatikan gerak-gerik warga yang menggunakan isyarat itu. Selebihnya dia mengatakan bahwa dia pusing karena di antara tawanan tidak ada yang mengerti akan isyaratnya. Ucapnya dilanjutkan dengan berteriak, "Halo!" Para warga yang sedang mengerumuni Arkim tersebut lantas berpaling ke arah Pak Tohar. Pak Tohar lantas meronta ingin ikatannya dilepaskan. Tak lama kemudian, dua orang warga maju ke arah Pak Tohar. Mereka selanjutnya membuka ikatan Pak Tohar dan memindahkan ikatan Arhan ke belakang Dani dan Cayut. Salah seorang warga kemudian menodong Pak Tohar menggunakan golok, sementara satunya lagi mempersilahkan Pak Tohar berbicara dengan menggunakan isyarat. Pak Tohar kemudian mulai membuat gerakan-gerakan isyarat. "Kami kemari untuk mencari teman kami yang hilang. Kami menduga mereka hilang karena menemukan dusun ini. Mereka tidak dapat ditemukan karena kalian menyembunyikan mereka." Warga yang mendorong Pak Tohar mendadak menempelengnya dengan keras. Ia juga hendak kembali menempeleng Pak Tohar jika tidak dihentikan oleh warga lainnya. Tak lama warga yang sedang menjadi lawan bicara Pak Tohar menggerakkan tangannya. "Jangan menuduh sembarangan. Kami tidak pernah menyembunyikan siapapun yang kebergok datang ke dusun kami. Mereka selalu kami biarkan pergi dengan syarat mereka jangan lagi datang kemari." Pak Tohar menggeleng. "Ada mayat yang tidak berbau tergeletak tidak jauh dari dusun ini. Apa kalian tahu mayat itu? Kalau untuk mayat itu kami akui kami yang membunuhnya. Itu adalah mayat dari seorang dari kelompok yang ingin menghancurkan dusun kami demi penggalian emas. Kami terpaksa membunuhnya dan membiarkannya begitu saja. Itu kami tujukan sebagai peringatan untuk kelompok para penggali itu.
Mereka tidak akan pernah bisa merusak, apalagi menghancurkan tanah leluhur yang selalu kami jaga ini. Pak Tohar menghela nafas. Mayat itu tidak berbau meski telah membusuk. Pertanyaan saya adalah, apa kalian tidak takut dengan konsekuensi dari pembunuhan yang kalian lakukan terhadap orang-orang mereka? Sedikit saya beritahu bahwa kelompok ini adalah sebuah perusahaan besar, di mana orang-orangnya memiliki banyak harta. Dengan harta tersebut, mereka bebas melakukan apapun demi mencapai tujuan. Sampai sini paham? Para warga terlihat saling pandang. Raut wajah mereka mendadak memancarkan aura kecemasan. Kami sudah melakukan kesalahan besar? Tanya warga yang menjadi lawan bicara Pak Tohar. Bisa jadi, tapi sepertinya mereka belum menemukan mayat itu. Jika mereka menemukannya, akan ada pembalasan dari mereka, tukas Pak Tohar. Tapi kami siap mati untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan kami. Kami tidak ingin kehilangan tanah leluhur hanya karena rayuan kelompok penggali itu, tukas warga itu. Selanjutnya ia berbicara kepada warga lainnya, disambut dengan perginya mereka dengan segera ke suatu tempat. Meski begitu, saya tidak mau membuat kaum perempuan dan anak-anak berada dalam resiko bahaya. Oleh karenanya, mayat itu harus diambil untuk dikremasi. Katanya menggunakan isyarat. Pak Tohar menatap ke arah warga tersebut. Kenapa mayat itu bisa tidak berbau? Racun yang dioleskan di mata panah bisa meminimalisir, bahkan menghilangkan sama sekali bau busuk dari bangkai itu. Itu terdengar mustahil, tapi begitulah adanya. Tukas warga itu seraya melihat ke arah orang-orangnya yang telah kembali tanpa membawa apapun. Celaka, mayatnya sudah hilang. Ia berbicara menggunakan isyarat kepada Pak Tohar. Namun kemudian seseorang muncul dari balik pintu sebuah rumah yang ukurannya lebih besar dari rumah-rumah lainnya, serta memiliki desain yang juga berbeda. Kemunculannya mendadak disambut oleh semua warga dengan berlutut di tanah, menghadap ke arah orang yang merupakan seorang laki-laki yang mengenakan setelan pakaian adat lengkap dengan penutup kepala. Warga yang tadi berdialog dengan Pak Tohar terdengar berbicara dengan bahasa lokal, sedangkan Pak Tohar beserta Arhan dan Dani terkejut bukan kepalang saat melihat kemunculan orang tersebut yang mereka sangat kenal. Mereka merasa tidak habis pikir bagaimana bisa orang itu ada di dusun ini dan sangat dihormati oleh warga dusun. Pak Ihsan, ucap Pak Tohar terperangah. Sedangkan Pak Ihsan hanya menatap ke arah Pak Tohar dan yang lain. Laki-laki yang adalah Pak Ihsan tampak mengisyaratkan agar para warga berdiri. Selanjutnya ia turun dari rumah besar yang merupakan rumah panggung itu. Saya tadinya tidak akan keluar menampakkan diri saya dan membiarkan para warga menyelesaikan urusan ini, sebab saya tidak ingin rahasia saya terbongkar. Tapi setelah saya menyimak apa yang kalian diskusikan, saya menjadi terpancing untuk keluar. Apalagi setelah mayat itu tidak ada di tempat itu. Tutur Pak Ihsan seraya menghampiri Pak Tohar. Selamat datang di dusun kami, Pak Tohar dan kawan-kawan. Lanjutnya, singkat cerita, Pak Ihsan yang ternyata adalah kepala dusun terpencil tersebut meminta warganya untuk melepaskan Pak Tohar dan yang lain. Namun sebelum membiarkan mereka pergi, Pak Ihsan membeberkan hal-hal yang berkaitan dengan hilangnya Sulman dan pasangan suami istri bosnya Arkim. Pengkhianatan bisa terjadi di mana saja tanpa terkecuali. Begitupun di dusun yang saya pimpin ini. Karena merasa tidak puas dengan keputusan saya dan mayoritas warga untuk menolak berkompromi dengan perusahaan tambang itu, beberapa orang warga yang kontra memilih pergi dan berasimilasi dengan kehidupan luar sana. Meski mereka pergi, namun bukan berarti mereka menyerah. Karena sikap kontra itulah, mereka menjadi sangat fanatik hingga mencari berbagai cara untuk melenyapkan dusun ini, termasuk dengan melakukan serangkaian penculikan dan pembunuhan. Tutur Pak Ihsan di ruangan tengah rumahnya saat berbincang dengan Pak Tohar dan yang lainnya. Jadi, maksud Pak Ihsan, Sulman diculik oleh mantan warga Bapak? Tanya Dani sambil menatap penasaran ke arah Pak Ihsan. Sementara saya berasumsi seperti itu, mereka begitu benci kepada saya dan para warga yang mendukung saya, di samping mereka tergoda akan harta benda yang ditawarkan
perusahaan. Karena kebencian dan nafsu akan harta, mereka melakukan serangkaian teror yang seolah-olah dilakukan oleh kami. Seolah-olah kami yang menculik atau membunuh orang-orang yang tersesat ke dusun ini. Untuk kasus mayat yang kalian temukan, saya akui itu adalah kesalahan fatal dari saya dan para warga. Kami terlalu cepat mengambil tindakan tanpa memikirkan akibat yang akan terjadi. Sekarang sudah terlanjur. Mungkin dusun ini akan segera musnah hanya dalam hitungan hari dan berganti menjadi lahan eksplorasi pertambangan yang dipenuhi kendaraan dan para pekerja, kata Pak Ihsan seraya menghela nafas. Saya juga turut merasa risau, Pak. Lalu soal ketertutupan dusun ini, apakah terkait dengan perusahaan tambang itu? Tanya Pak Tohar. Pak Ihsan tidak segera menjawab pertanyaan Pak Tohar. Ia termenung beberapa saat, kemudian menghela nafas. Dusun ini sebenarnya tidak pernah menutup diri dari orang luar. Kami sangat menyambut dengan senang hati kedatangan para pengunjung. Namun belakangan ini kami merasa trauma menerima kembali kedatangan orang luar. Ini tidak lepas dari datangnya seorang laki-laki yang tersesat ke dusun ini pada 3 tahun yang lalu. Kami sudah berbaik hati menolongnya, membantunya pulang. Tapi apa balasannya? Sebulan yang lalu ia kembali kemari dengan membawa orang-orangnya untuk merayu kami meninggalkan dusun dengan imbalan penghidupan serta harta benda. Kami akan dipindahkan ke wilayah lain yang lebih dekat dengan pusat keramaian. Tapi kami menolak. Seperti yang sudah saya katakan, kami tidak akan pernah meninggalkan tanah leluhur kami. Jelas Pak Ihsan panjang lebar. Orang itu ternyata adalah pemimpin sebuah perusahaan tambang emas, yang mana rupanya tanpa sepengetahuan kami, orang-orangnya telah melakukan eksplorasi di dusun ini tepat setahun setelah ia datang kemari. Tambahnya, hasil eksplorasi itulah yang mendorongnya kembali kemari bersama orang-orangnya. Lalu apa mereka mengancam untuk menggusur dusun ini setelah adanya penolakan dari bapak dan para warga? Tanya Pak Tohar. Tidak ada ancaman yang secara gamblang keluar dari mulut mereka. Tapi beberapa kejadian di dusun ini yang terjadi belakangan ini menandakan bahwa mereka sedang berupaya untuk mengusir kami dari dusun ini, dari kampung halaman kami sendiri. Kalian melihat mayat itu kan? Itu salah satu buktinya. Kami membunuhnya bukan tanpa alasan. Ia telah membunuh salah satu warga yang memergokinya sedang memasang alat peledak, mungkin dinamit, tepat di bawah tanah dari sekitar 10 rumah penduduk. Kami telah menyingkirkan dinamit tersebut dan menyimpannya sebagai barang bukti. Tapi masalah ini akan segera membesar setelah kesalahan kami yang tidak segera menguburnya. Papar Pak Ihsan. Seharusnya kami membawa mayat itu dan menguburkannya, atau mengkremasinya sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama manusia, meskipun dia telah berbuat jahat, tambahnya. Pak Tohar hanya mengusap wajahnya, kemudian menoleh ke arah Arkim yang sedari tadi duduk membisu. Kim, suka tidak suka, mau tidak mau kita harus pergi meninggalkan dusun ini. Apalagi mereka yang kita cari tidak ada di sini, ujarnya disambut tatapan dingin Arkim. Kita pulang begitu saja? Lalu bagaimana dengan Pak Idam, Bu Lasri, dan juga teman kalian? Tukas Arkim. Juga dengan dusun ini, apa kita tidak ada niat untuk membantu Pak Ihsan dan para warga? Timbal Arhan yang disambut tatapan bingung Pak Tohar. Biarkan kami menghadapi masalah ini sendiri. Saya tidak ingin campur tangan orang luar, malah hanya akan mempersulit keadaan, kata Pak Ihsan. Saran saya, kalian sebaiknya pulang. Mengenai teman-teman kalian yang diculik para mantan penduduk dusun ini, biar saya yang atasi. Saya akan menghubungi kalian secepatnya jika menemukan mereka. Apalagi kalian telah memberikan foto sebagai panduan untuk saya menemukan mereka, tambahnya. Pak Tohar menatap ke arah Arhan, kemudian Arkim, Cayut, dan Dani. Mereka terlihat mengangguk. Kami mempercayai Anda, Pak Ihsan. Apalagi Anda bukan orang baru bagi kami. Anda adalah teman dan juga rekan kerja yang baik. Semoga dusun ini selamat dari ancaman para penggusur itu, ucap Pak Tohar disambut anggukan Pak Ihsan. Pergilah, mumpung hari masih terang, ucap laki-laki yang menjadi kepala dusun itu. Singkat cerita, Pak Tohar bersama yang lain meninggalkan dusun terpencil itu. Dilepas oleh tatapan Pak Ihsan, mereka berlalu meninggalkan dusun.
Tanpa mereka sadari, sedikitnya 4 pasang mata tengah mengawasi mereka dari balik semak-semak belukar. 4 pasang mata dari orang-orang yang semi telanjang, yang membawa berbagai jenis senjata di tangannya masing-masing. Sementara Pak Ihsan yang menyadari hal itu hanya membatin, "Aku harap orang-orang barbar itu masih memiliki hati, kecuali jika mereka sudah kembali ke zaman batu." Kembali Pak Tohar dan yang lain yang kehilangan arah sehingga gagal menemukan jalan keluar menuju di mana kendaraan mereka berada. "Sial, kita tersesat. Seharusnya arah ini sudah benar. Kita seharusnya ke timur, kan?" gerutu Arhan sembari mengedarkan pandangannya. "Entahlah, sepertinya kita di sini tidak akan menemukan arah yang benar. Tapi sepertinya kita kembali ke dusun itu. Lihatlah rumah-rumah itu," tukas Pak Tohar. Dani berjalan mendahului Arhan, kemudian berhenti dan mengamati rumah-rumah itu. "Kita sudah 1 jam berjalan. Tidak mungkin kita masih berada di sekitaran dusun itu. Ada yang berbeda yang saya lihat dari dusun ini dengan dusunnya Pak Ihsan," ucapnya seraya melihat ke arah gapura yang dibuat dari tumpukan batu-batu kali. "Dusunnya Pak Ihsan tidak memiliki gapura ini, hanya sepasang arca yang diberi tali yang membentang," sahut Arkim yang dapat mengingat betul pintu masuk menuju dusun Pak Ihsan. "Apa-apaan ini? Kok sudah gelap saja?" Arhan tersentak kaget saat menyadari hari telah berangsur gelap. Ada yang tidak beres. Ini bukan malam hari, tapi ada seseorang yang sedang mengawasi kita. Orang itu pasti sangat sakti, tukas Pak Tohar seraya memutarkan pandangannya. "Firasatku mengatakan orang-orang gelap itu yang sedang mengintai kita," kata Cayut saat melihat kelebatan banyak siluet di antara pepohonan yang memisahkan antara posisi ia dan kawan-kawan dengan rumah-rumah dan gapura tersebut. "Berarti orang-orang itu bukan berasal dari dusunnya Pak Ihsan. Lalu dusun ini?" Pak Ihsan tidak pernah mengatakan bahwa ada dusun lain yang tidak jauh dari dusun yang ia pimpin, tukas Pak Tohar seraya menyipitkan kedua matanya melihat ke arah 4 siluet yang sedang bergerak cepat di antara pepohonan. Tidak, sebaiknya kita tinggalkan tempat ini. Ini bahaya," ujar Arkim seraya bergegas diikuti yang lain. Mereka segera meninggalkan tempat itu ketika dirasa keadaan menjadi mencekam karena kehadiran kelebatan sosok-sosok gelap itu. Namun kemudian, tiba-tiba terdengar suara mendesis yang datang dari arah belakang, diikuti suara jerit Cayut yang tengah berlari bersama Dani. Cayut tiba-tiba jatuh telungkup setelah menjerit. Semua orang lantas menghentikan langkahnya, kemudian berbalik ke arah Cayut. Cayut, kamu kenapa?" pekik Arkim seraya menghampiri rekannya yang kini telungkup dalam kondisi lemah. "Astaga, dia terkena panah," pekik Arhan. Pak Tohar segera menyoroti punggung Cayut dan mendapati sebatang anak panah menancap di punggung Cayut. "Allahu Akbar, kita sedang diserang. Kita harus segera mencari tempat aman," ucapnya seraya membantu Arkim memapah Cayut. Darahnya terus merembes. "Apa di antara kita tidak ada yang membawa kotak P3K?" ucap Dani yang tampak menyoroti punggung Cayut seraya celingukan. "Awas!" teriakan Arhan seraya mendorong Dani hingga terjatuh saat sebatang anak panah melesat ke arahnya. Anak panah tersebut mengenai sebatang pohon yang berada dekat dengan Dani. Di saat mereka hendak mencapai tepian sungai kecil, mendadak beberapa sosok gelap bermunculan menghadang. Mereka semua menodong Pak Tohar dan kawan-kawan menggunakan berbagai jenis senjata. Beberapa di antaranya yang datang dari belakang langsung memukul jatuh Pak Tohar dan yang lain. Dalam keremangan saat itu, Pak Tohar diseret oleh beberapa orang pengepung dalam kondisi dari wajah hingga ujung kaki dipenuhi tetesan darah. Laki-laki itu terlihat tidak berdaya saat orang-orang semi telanjang tersebut membawanya melewati gerbang dari tumpukan batu yang mengarah masuk ke perkampungan itu. Teman-temannya tidak kalah menderitanya dari dia. Mulai dari Arkim hingga Dani dalam kondisi yang serupa dengannya. Apalagi Cayut yang kini dalam kondisi tidak sadarkan diri. Laki-laki itu dalam kondisi koma setelah terluka oleh sebatang anak panah yang menembus punggungnya. Pak Tohar masihlah tersadar. Ia dapat melihat kiri dan kanan jalan tanah dengan lebar kira-kira 2 meter yang dilewatinya. Jalan tersebut berada di tengah-tengah rumah yang rata-rata terbuat dari kayu dan bambu serta beratap daun ilalang atau rumbia.
Pak Tohar terkesiap saat melihat sebuah tiang pancang kayu yang menancap ke tanah. Bagaimana tidak, di atas tiang pancang tersebut terdapat sesosok tubuh manusia yang dipajang dalam kondisi sebagian tubuhnya telah rontok hingga memperlihatkan tulang-tulangnya. Ia bergidik ngeri saat melihat itu, apalagi saat ia menyadari bahwa mayat yang dipajang itu sudah tidak berkepala. Yang lebih membuatnya terkejut adalah ternyata mayat tersebut bukan satu-satunya. Ia melihat mayat lainnya yang dipajang di atas tiang pancang yang juga dalam kondisi telah membusuk. Mayat-mayat yang dipajang tersebut rata-rata sudah tidak berkepala. Namun bukan berarti semuanya. Ada satu mayat yang terlihat masih memiliki kepala, namun terbungkus semacam kantung yang terbuat dari karung goni. Mayat yang satu ini lebih terlihat jelas karena adanya sebuah obor yang menyala tepat di seberangnya. Tak lama kemudian, orang-orang dari dusun angker itu tiba di depan sebuah bukit kecil yang bagian puncaknya berupa dataran rata. Tampaknya bukit tersebut sengaja ditata seperti itu dengan tujuan tertentu. Sesampainya di depan bukit yang dikelilingi rumah-rumah itu, mereka berhenti sejenak. Setelah salah seorang dari mereka berlari memutari bukit tersebut, iring-iringan yang membawa Pak Tohar dan yang lain melanjutkan langkah menaiki bukit tersebut. Dalam keremangan saat itu, mereka mengikat buruannya di bawah tiang pancang yang berjumlah sama dengan jumlah buruannya, yaitu 5. Salah seorang dari mereka menyalakan beberapa obor yang telah tersedia di bukit tersebut. Obor-obor tersebut kemudian menerangi tempat tersebut. Terlihatlah orang-orang yang kebanyakan adalah laki-laki itu hanya mengenakan pakaian yang minim bahan, pertanda mereka adalah suku primitif yang memiliki peradaban yang terbelakang. Mereka tampak mengacung-acungkan senjata ke arah para buruannya. Salah satu dari mereka tampak berbicara, kemudian mendekat ke salah satu buruan, yaitu Pak Tohar. Ia membawa sebilah senjata sejenis parang yang tampak berkilat terkena cahaya dari obor yang menyala. Mungkinkah ia akan mengakhiri hidup Pak Tohar menggunakan parang tersebut? Namun yang jelas, ia terpaku pada seorang kakek yang muncul sambil membawa suatu wadah seperti mangkuk, tapi terbuat dari tanah liat atau gerabah. Kakek itu juga membawa sebuah tongkat kayu dengan gagang seperti kepala ular kobra. Kakek yang semi telanjang seperti orang-orang dusun angker itu terlihat komat kamit, seperti sedang membaca mantra. Ia kemudian mengacungkan tongkatnya ke udara. Selanjutnya ia menghampiri orang yang tengah bersiap menghabisi buruannya, yang dalam hal ini adalah Pak Tohar. Ia memberi isyarat berupa gerakan tangan di depan leher yang artinya habisi dia, seraya menaruh wadah dari gerabah tepat di hadapan Pak Tohar. Mungkin wadah itu akan digunakan untuk menampung darah dari korban yang sebentar lagi akan dihabisi. Orang tersebut mengangguk, kemudian mengangkat parangnya dan mengarahkannya ke tengkuk Pak Tohar, kemudian secepatnya menebaskannya. Namun mendadak ia membatalkan gerakannya ketika sesosok nenek-nenek berwajah menyeramkan serta berambut mengembang menampakkan diri tepat di hadapannya. Eksekutor Pak Tohar itu lantas mundur sembari melotot ke arah sosok mistis yang sebelumnya adalah sosok yang mengganggu Pak Tohar dan kawan-kawan. Sosok itu menyeringai kemudian tertawa berderai. Sosok nenek tersebut kemudian melayang meliuk ke arah Arhan yang dalam kondisi lemah. Selanjutnya sosok itu memasuki tubuh Arhan di mana pemuda tersebut langsung beringas memutuskan tali ikatannya. Selanjutnya ia berdiri tegak menghadap ke arah orang-orang dusun angker yang kini tengah terkejut melihat kejadian itu. Dua di antara mereka lantas maju menyerang ke arah Arhan yang tengah dirasuki sosok nenek gondrong tersebut. Mereka menyerang menggunakan senjata andalan seperti parang ataupun tombak. Kesemua orang tersebut menyerang secara bersamaan, namun Arhan dapat mengimbangi serangan orang-orang tersebut. Sambil mengaum, ia berbalik menyerang dengan pukulan dan tendangannya yang sangat cepat. Alhasil, seluruh serangannya berhasil menghantam para penyerangnya
hingga terdorong keras ke belakang. Mereka pun berjatuhan dalam kondisi terlentang, dengan darah meleleh dari mulutnya masing-masing. Arhan yang sedang kerasukan itu tampak menyeringai, sembari mengeluarkan suara tawanya yang membahana. Orang-orang tersebut tidak mampu bangkit kembali untuk menyerang Arhan lagi. Mereka terkapar tidak berdaya. Sementara itu, sisa dari para warga dusun angker, termasuk kakek pembawa tongkat berkepala kobra, tampak mundur perlahan, sambil melihat dengan mata melalak ke arah Arhan. Sedangkan Pak Tohar bersama yang lain hanya bisa melihat dengan penuh kekagetan ke arah Arhan yang kini terlihat begitu beringas. Pemuda itu kini terlihat sedang mengintimidasi salah seorang warga yang posisinya berada lebih dekat darinya. Tunjukkan di mana pemimpin para pengeruk tanah itu. Aku ingin membalas dendam kepadanya. Dia telah membunuh cucuku yang tersisa. Aku harus menemukannya. Dengan tubuh ini, aku akan menghabisinya. Arhan berkata dengan suara serak semu berdengung, pertanda ia sedang dikendalikan sesuatu yang sangat kuat. Mendadak ia melesat, kemudian mencekik orang yang berada di hadapannya itu. Dalam sekejap, sosoknya menghilang bersama orang yang ia cekik itu. Pak Tohar dan yang lain jelas sangat panik saat menyaksikan Arhan menghilang dalam sekejap di hadapan mereka. "Arhan!" teriak Pak Tohar sembari meronta berusaha melepaskan ikatannya. Dani dan juga Arki melakukan hal yang sama. Namun orang-orang dusun angker yang tersisa rupanya tidak serta-merta membatalkan rencana mereka untuk menghabisi atau mengorbankan Pak Tohar dan yang lain. Terlebih, dukun mereka masih ada, membuat mereka tetap melanjutkan rencananya. Kini setidaknya 10 orang dari mereka menyerbu ke arah Pak Tohar dan yang lain seraya mengacungkan parang. Mereka menebaskan parangnya ke arah para korbannya yang dalam keadaan meronta-ronta ingin melepaskan diri. Mendadak seseorang muncul sembari melepaskan beberapa anak panah sekaligus ke arah orang-orang tersebut hingga beberapa di antara mereka berjatuhan. "Maaf kalau aku terlambat," ucap orang yang mengenakan jaket bertudung warna hitam serta bertahtakan butiran berwarna putih. Ia bergegas ke arah Pak Tohar dan yang lain. Ia juga menghalau beberapa orang penduduk dusun angker yang masih merangsek ke arah Pak Tohar. "Mengeroyok orang yang sedang terikat sangat pengecut," ucap lelaki bertudung bersenjatakan panah itu, seraya menendang salah seorang penyerang hingga jatuh terjerembab. Setelah ia berhasil memukul jatuh orang-orang tersebut, ia menghampiri Pak Tohar, kemudian melepaskan ikatannya. "Pak Tohar sekarang bisa membantu yang lain melepaskan ikatan. Saya akan mengawasi para manusia haus darah ini," ucap orang tersebut seraya membidikkan panahnya pada sang dukun yang sedang kebingungan. Di balik mimik wajah bingungnya, rupanya sang dukun sedang merencanakan hal yang tak terduga. Itu terlihat setelah ia tiba-tiba membanting wadah mangkuk dari gerabah ke atas tanah hingga menimbulkan suara berderak keras. Ketika semua orang terkejut, kemudian melihat ke arah wadah yang telah hancur itu, dukun tersebut telah menghilang di balik kegelapan, meninggalkan orang-orangnya yang masih dalam kondisi terluka di atas bukit pendek itu. Sementara pria bertudung yang adalah Pak Ihsan hanya bisa menghela nafas seraya menyimpan panahnya kembali. Kakek itu cerdik juga. Sangat tidak masuk akal suara bantingannya dapat membuat perhatian kita teralihkan. Ngomong-ngomong, terima kasih Pak Ihsan. Anda sudah menolong kami. Jika Anda tidak datang, mungkin kami sudah menjadi mayat yang terpampang di atas tiang panjang itu, ujar Pak Tohar seraya menatap ke arah Pak Ihsan yang sedang termangu. Arhan dibawa demit itu. Ini masalah karena makhluk itu tidak bisa dikatakan sebagai makhluk baik. Masalah sekali ini. Meski sudah menjatuhkan beberapa orang penduduk dusun ini, tukas Pak Ihsan seraya melangkah menuruni bukit itu. Lalu apa yang harus kami lakukan, Pak? Tanya Pak Tohar seraya mengikuti Pak Ihsan. Apa kita tidak sebaiknya pulang saja, Pak Tohar? Lagi pula, kita tidak tahu Arhan dibawa kemana. Jadi, kita tidak bisa mencarinya, kata Arkim yang juga turut mengikuti Pak Ihsan. Ngomong-ngomong, di mana Mas Cayut? Ujar Dani membuat semua orang menoleh ke arahnya.
Ya ampun, kenapa kita bisa lupa? Kata Pak Tohar seraya berbalik hendak ke atas bukit, namun dicegah Pak Ihsan. Dia juga harus dicari. Dukun itu yang membawanya. Kata Pak Ihsan membuat Pak Tohar menghentikan langkahnya. Jadi selain mencari Arhan, kita juga harus mencari Cayut? Wah, padahal tujuan kita kemari untuk mencari Sulman dan yang lainnya, erang Pak Tohar dengan frustasi. Tenanglah Pak Tohar, saya akan membantu Anda mencari Sulman dan yang lain. Untuk Arhan dan yang satunya, untuk sementara kalian yang harus mencarinya. Nanti saya akan menyusul jika pencarian saya berhasil atau sebaliknya. Tukas Pak Ihsan. Pak Tohar dan Dani saling pandang, kemudian melihat ke arah Arkim yang sedang menatap ke arah salah satu mayat yang dipajang di atas tiang. Mendadak Arkim jatuh berlutut, kemudian menangis terseduh-seduh. Usdah, aku tidak menyangka kalau dirimu berakhir di sini, Usdah, di atas tiang ini. Padahal waktu lebaran kemarin kita baru saja bertemu, bersilaturahmi di rumah Abah Sarif. Aku benar-benar tidak menyangka. Pak Tohar dan yang lain segera menghampiri Arkim sembari melihat ke arah mayat yang terpampang yang masih dalam kondisi lengkap anggota tubuhnya. Bahkan wajah mayat tersebut terlihat jelas saat terkena cahaya lampu senter. Usdah, saya mengenal orang ini, ucap Pak Ihsan seraya menatap ke arah sosok mayat laki-laki bersama Usda itu. Kenapa harus di kampung ini? Kenapa harus ada orang-orang barbar seperti mereka? Saya tidak tahan ingin membakar dusun ini sampai lenyap. Arkim berteriak seraya menengadah ke udara. Tenangkan dirimu, Kim. Jangan berkata sembarangan. Kita harus tahu sedang di mana kita, kata Pak Tohar berupaya menenangkan Arkim. Mereka telah membunuh Usda, sepupu saya yang paling dekat dengan saya. Mereka harus menerima pembalasannya. Arkim mendadak meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa ke arah gerbang. Arkim, mau kemana kamu? Jangan pergi begitu saja, bahaya. Masih ada di antara mereka di luar sana, seru Pak Ihsan seraya berlari menyusul Arkim. Sementara Pak Tohar dan Dani segera menyusul Pak Ihsan. Mereka tampak gempar saat Arkim pergi dengan cepat keluar dari dusun. Kenapa harus menjadi begini sih? Apa memang kita seharusnya tidak kemari? Gerutu Dani saat berjalan di belakang Pak Tohar. Tunggu dulu, astaga, kita kehilangan mereka. Pak Ihsan dan Arkim sudah tidak kelihatan. Hari masih gelap dan ini gawat. Kita terpencar, kata Pak Tohar. Dani dan Pak Tohar kemudian mencapai gapura dari tumpukan batu, di mana mereka kini sedang kebingungan mencari Pak Ihsan dan Arkim yang kini menghilang. Sayup-sayup, mereka mendengar suara seperti dengusan dari banyak makhluk yang diperkirakan berukuran sangat besar. Pak Tohar, itu suara dengusan apa ya? Kok saya jadi membayangkan kalau itu suara dengusan harimau? Kata Dani seraya merungkut ketakutan. Ia juga tidak berani menyorotkan senternya ke arah tempat-tempat dari sumber dengusan berasal. Kita sebaiknya segera meninggalkan tempat ini, dan kita harus segera menemukan Pak Ihsan dan juga Arkim. Selalu saja rencana berubah. Tempat ini memang tidak beres. Tukas Pak Tohar seraya beranjak sembari menarik lengan Dani. Mereka berdua berjalan dengan tergesa. Sementara suara dengusan-dengusan tersebut semakin keras terdengar. Bahkan kini diiringi suara gemerisik dedaunan kering yang terinjak, serta semak-semak yang ditabrak sesuatu yang besar. Kita harus lari, Dan, ucap Pak Tohar setengah terpekik saat melihat setidaknya 2 pasang mata besar. Yang suara dengusan-dengusan tersebut semakin keras terdengar. Bahkan kini diiringi suara gemerisik dedaunan kering yang terinjak serta semak-semak yang ditabrak sesuatu yang besar. Kita harus lari, Dan. Lari, lari, ucap Pak Tohar kembali setengah terpikik seraya berlari sekencang mungkin diikuti Dani karena dia melihat dengan garang ke arah mereka tepat beberapa meter di belakang. Mereka berlari pontang-panting di dalam kegelapan dengan hanya cahaya senter yang menerangi jalan.
Sementara kedua makhluk yang adalah sepasang harimau tersebut mengejar kedua orang tersebut dengan kecepatan yang pastinya tidak dapat ditandingi oleh manusia. Saat itu baik Pak Tohar maupun Dani sudah pasrah jika harus berakhir di mulut kedua binatang buas itu. Apalagi salah satu di antara, yaitu Dani, tersandung akar pohon hingga terpelanting kemudian jatuh terguling. "Dani!" pekik Pak Tohar seraya berbalik ke arah Dani dengan maksud hendak menolong pemuda itu. Namun sial, kedua harimau itu tinggal beberapa meter lagi mencapai mereka berdua. "Ya Tuhan," ucap mereka ketinggalan. Pak Tohar saat menyaksikan kedua harimau tersebut melompat, menerjang ke arah mereka berdua. "Lakukan saja secepatnya tanpa menyiksa kami. Lakukan!" teriak Pak Tohar tiba-tiba sambil menyorotkan senternya ke wajah salah satu harimau itu. Mendadak kedua harimau itu menghentikan terjangannya, kemudian mengaum dengan keras dan saling bersahutan di antara keduanya. Mereka terus mengaum, kemudian membungkuk seperti dua ekor kucing yang sedang bersiap untuk menerkam mangsanya. Kedua harimau itu mengaum, kemudian melompat dengan kencang ke arah Pak Tohar dan Dani yang sedang menunduk karena ketakutan, namun tidak sempat untuk lari. Kedua harimau itu tampaknya hari ini akan makan besar. Kemungkinan mereka akan mendapatkan mangsanya sangat besar persentasenya. Namun tiba-tiba Dani menarik Pak Tohar, kemudian berlari ke arah samping kiri. Baru 2 langkah berlari, mereka berdua terjun bebas ke dalam ngarai, di mana ternyata di bawahnya adalah sungai yang mengalir dengan derasnya. Mereka pun terjun ke dalam aliran sungai yang deras. Mereka berdua langsung terbawa arus air sungai. Mereka berdua menggapai-gapaikan kedua tangan di dalam derasnya arus air yang menyeret mereka. Hup, hup. Mereka berdua kelak-bakan saat air terus menyeret mereka hingga ke hilir, ke suatu tempat di mana sungai itu melewati suatu wilayah kota dengan jembatan panjang di atasnya. Saat diselamatkan oleh warga setempat, mereka berdua telah kehilangan kesadarannya. "Dua orang ini kami temukan hanyut di sungai yang sedang banjir, Pak. Mereka berdua sepertinya telah menelan banyak air. Kita harus mengeluarkan air dari perut mereka agar mereka tersadar," ujar salah seorang warga yang turut menolong Pak Tohar dan Dani. "Mereka hanyut di sungai?" ucap seorang laki-laki yang mengenakan baju batik serta mengenakan kopiah berwarna putih. "Betul Pak Lurah, mereka bukan warga sini. Mungkin mereka pendatang, atau bisa jadi mereka tersesat kemudian tidak sengaja jatuh ke sungai," tukas warga yang tadi. Saat itu hari menjelang sore. Sebelumnya saat Pak Tohar dan Dani masih berada di hutan dan dikejar harimau dari dalam keadaan gelap seperti di malam hari. Tampaknya efek magis yang melingkupi hutan itu tidak mencapai kota itu. Pak Lurah bersama para warga pun membawa Pak Tohar dan Dani yang masih belum siuman ke puskesmas terdekat untuk diberikan perawatan. Arus air sungai membawa mereka hingga kemari. Jangan-jangan mereka jatuh ke sungai saat berada di tengah hutan itu? Sungai ini kalau tidak salah melewati suatu situs yang dianggap keramat. Ada juga yang bilang kalau situs tersebut adalah sebuah dusun yang tertutup dengan warganya yang tidak ramah, kata Pak Lurah saat berbincang dengan warga di luar puskesmas. Pertanyaannya, untuk apa mereka di sana? Palingan juga sedang mencoba membuktikan keberadaan dusun itu, Pak Lurah. Saya sudah sering mendengar obrolan-obrolan tentang dusun terpencil yang berada di dalam hutan. Tidak jarang saya mendengar ada orang yang ingin membuktikan kebenaran tentang dusun itu, tukas warga yang mengenakan setelan celana bahan berwarna hitam dan kaos putih. Kalau menurut Pak Subhan, apakah kedua orang ini termasuk orang-orang yang sedang mencoba membuktikan keberadaan dusun itu? Tanya Pak Lurah, seraya memainkan papan nama yang tidak ia kenakan dengan tulisan Raman Sanjaya. Bisa jadi Pak Lurah, tapi belum tentu juga. Bisa juga mereka adalah anggota rombongan para off-roader yang tersesat. Sebab saya sempat mendengar kabar mengenai para off-roader yang mengambil rute ke pedalaman hutan yang mengarahnya ke lokasi yang diduga dusun itu berada, tukas Pak Subhan. Tapi mereka tidak
memiliki semacam kartu anggota kelompok off-roader itu, Pak Subhan. Saya menemukan kartu identitas mereka atas nama Toharudin Mahmud SPD dan Muhidani Ferry di dompet mereka masing-masing, sebut warga lain yang turut nimbrung. Pak Solihun sudah memeriksa identitas mereka. Syukurlah kalau sudah. Saya dari tadi mau menanyakan itu malah lupa lagi. Tukas Pak Lurah. Iya Pak Lurah, sudah saya periksa. Mereka berdua dari kota, lumayan jauh dari sini. Mungkin butuh setengah hari untuk kesana dengan mobil. Tukas Pak Solihun. Pak Lurah manggut-manggut, kemudian melihat ke arah seorang dokter yang baru keluar dari kamar rawat di mana Pak Tohar dan Dani dirawat. Pak dokter, apa mereka sudah siuman? Pak Lurah berseru seraya menghampiri dokter itu. Dokter tersebut menghentikan langkahnya, kemudian melihat ke arah Pak Lurah dan menyambut kedatangannya. Beberapa saat kemudian Pak Lurah, Pak Subhan, dan Pak Solihun telah berada di ruang rawat, di mana Pak Tohar dan Dani tengah duduk bersandar di tempat tidur masing-masing. Benar-benar menakutkan, komentar Pak Lurah setelah mendengar cerita Pak Tohar. Lalu Pak Tohar dan Mas Dani tidak berhasil menemukan teman yang hilang begitu? Lanjut Pak Lurah. Kami datang ke sana untuk mencari teman kami yang telah hilang selama sebulan lebih ini, Pak. Alih-alih menemukan teman, justru kami harus kehilangan lagi setidaknya 3 bahkan 4 rekan kami, Pak. Sekarang kami merasa bingung bagaimana caranya untuk menemukan mereka dan membawa mereka pulang. Tutur Pak Tohar seraya memijit betisnya yang terasa sakit. Pak Lurah manggut-manggut kemudian menoleh ke arah Pak Subhan. Apa Bapak ingin menanyakan sesuatu kepada Pak Tohar ini? Misalnya, soal dusun di pedalaman hutan? Tanya Pak Lurah kepada Pak Subhan. Nah iya, apa Pak Tohar menemukan keberadaan dusun itu? Ucap Pak Subhan. Pak Tohar tampak menoleh ke arah Dani, seolah ingin meminta persetujuan. Apakah ia boleh menceritakan soal penemuan dusun di pedalaman hutan itu? Sementara Dani hanya menggedikan bahu seolah tidak tahu apakah setuju atau tidak. Pak Tohar pun memutuskan untuk menceritakan soal dusun tersebut. Tapi para bapak harus berjanji untuk tidak merusak, apalagi memusnahkan dusun tersebut atas alasan apapun. Sebab dusun itu sekarang sedang terancam oleh aktivitas pertambangan yang sebentar lagi akan menggusur dusun tersebut, tuturnya. Jadi, dusun itu benar-benar ada, bahkan sekarang sedang terancam. Berarti dusun itu sudah ditemukan sejak lama oleh orang lain, ucap Pak Solihun berkomentar. Benar Pak, setidaknya itu yang mereka ceritakan kepada saya dan teman-teman saya. Dan memang apa yang mereka ceritakan benar adanya. Mereka menunjukkan suatu tempat menjauh di sebelah barat dusun yang terpisahkan oleh sungai yang lebar. Tempat itu adalah tempat penampungan para pekerja dari perusahaan tambang yang sedang mempersiapkan penggalian, jelas Pak Tohar. Pak Lurah tampak tercenung mendengar kata-kata Pak Tohar. Lalu apa mereka dapat berbicara bahasa Indonesia seperti kita? Ucapnya. Tidak semuanya. Awalnya seorang warga yang menggunakan isyarat kepada saya mengenai dusun itu. Kemudian kepala dusun tersebut keluar menemui kami, dan ia ternyata bisa berbahasa Indonesia. Dari kepala dusun itu, kami jadi tahu banyak hal mengenai dusun yang dipimpinnya, jelas Pak Tohar tanpa menyebutkan siapa kepala dusun itu yang sebenarnya. Lalu setelah ini, apa yang akan Bapak dan teman Bapak lakukan? Apakah akan kembali mencari teman-teman Bapak atau pulang ke... Tanya Pak Subhan. Pak Tohar tercenung. Kami berangkat dengan tekad menemukan teman kami yang hilang di pedalaman hutan itu. Tekad kami sudah bulat untuk menemukannya, apapun yang terjadi. Apalagi teman kami yang hilang sekarang bukan hanya 1, bahkan 4 atau lebih, ucapnya seraya melirik ke arah Dani yang sedang menatap ke arahnya tanpa ekspresi. Kenapa Bapak tidak melapor saja ke polisi? Saya akan membantu Bapak melaporkan kasus ini ke polisi, kata Pak Lurah memberikan opsi. Pak Tohar menggeleng. Kami pernah melakukannya dan nihil. Padahal bukan hanya polisi yang melakukan pencarian. Tim SAR, entah dari kepolisian ataupun damkar, juga turut diterjunkan, tapi tetap nihil.
Makanya saya dan teman-teman kini lebih memilih melakukan pencarian sendiri, meskipun maut menjadi tantangannya, tukas Pak Tohar. Kalau begitu, saya menawarkan diri untuk ikut Pak Tohar, sekaligus untuk mengobati penasaran saya mengenai dusun itu, kata Pak Subhan disambut gelengan kepala Pak Tohar. Kami tidak mau ada orang luar lagi yang terlibat, karena itu biasanya tidak akan berakhir dengan baik. Contohnya, 2 orang yang bersama kami turut hilang. Salah seorang sebelum hilang terkena panah di punggung hingga hampir sekarat. Mungkin sekarang ia sudah tiada. Karena itulah saya tidak ingin ada orang luar yang ikut bersama kami lagi, karena kami tidak bisa menjamin keselamatan siapapun yang ingin ikut bersama kami, papar Pak Tohar. Kalau begitu, sebaiknya kalian berdua juga jangan memaksakan diri untuk kembali ke sana. Ini juga demi keselamatan kalian. Jika yang dicari maupun yang mencari mengalami nasib buruk, bahkan berakhir dengan kematian, maka itu sama saja dengan menambah panjang daftar orang yang hilang di hutan itu. Barangkali kalian berdua selamat karena diberi kesempatan kedua oleh Yang Maha Kuasa. Gunakan kesempatan kedua itu. Jangan gelap mata, Pak Tohar, kata Pak Lurah yang panjang lebar. Kami hidup pun percuma jika diliputi rasa penyesalan karena kehilangan teman-teman, Pak. Kami harus menemukan mereka dan membawanya pulang, meski nantinya yang kami bawa pulang hanya tinggal jasad, tukas Pak Tohar. Pikirkan baik-baik, Pak Tohar. Kembali ke hutan itu bisa saja menjadi akhir bagi kalian. Jangan sampai kalian bernasib sama seperti mereka, kata Pak Lurah seraya melihat ke arah jam tangannya. Kata dokter, kalian berdua sudah boleh pulang. Saya menawarkan kalian menginap di tempat penginapan milik adik saya. Tenang saja, saya akan membayar sampai kalian memutuskan untuk meninggalkan penginapan. Saran saya sebaiknya Pak Tohar dan Mas Dani ini tidak melanjutkan keinginan untuk kembali ke hutan itu, kata Pak Lurah seraya bangkit dari duduknya. Singkat cerita, Pak Tohar dan Dani telah keluar dari puskesmas setelah dokter memperbolehkan mereka untuk sementara tinggal di penginapan milik adik Pak Lurah yang terletak di pinggiran kota tersebut. Pinggiran kota itu didominasi oleh perkebunan hingga hutan dan juga pedesaan dengan sawah-sawah yang membentang di sisi utaranya. Nah, untuk sementara bapak-bapak bisa tinggal di sini sampai Pak Lurah kemari membawa mobil untuk transportasi bagi bapak-bapak, ujar seorang perempuan berhijab krem yang merupakan pemilik penginapan tersebut. Pak Tohar hanya mengangguk, kemudian menuju pintu masuk unit penginapan di mana ia dan Dani akan menetap sementara. Ia selanjutnya memperhatikan koridor di hadapannya. Ia mengernyitkan keningnya saat melihat sesosok perempuan dengan wajah tertutup rambutnya yang hitam panjang sedang berdiri termangu di tengah koridor. Sebaiknya Bapak segera ke kamar. Bapak barangkali ingin beristirahat atau bersantai begitu. Sementara saya akan menyiapkan makanan dan minuman untuk Bapak dan juga Masnya, kata pemilik penginapan, membuat Pak Tohar tersentak kaget. Dani yang melihat gelagat Pak Tohar kemudian menghampiri laki-laki itu. Saya juga melihatnya, Pak. Mungkin dia salah satu yang menginap juga di sini, katanya, seraya memasuki unit penginapan itu. Pak Tohar pun mengikuti Dani masuk ke dalam ruang depan penginapan tersebut. Namun sebelumnya, ia menyempatkan diri melihat kembali sosok perempuan berambut panjang itu. Ia terkejut saat melihat sosok tersebut telah berpindah tempat menjadi lebih dekat dengan posisinya. Padahal posisi perempuan itu tadinya cukup jauh. Apakah perempuan itu telah berlari untuk tiba dengan cepat di posisi yang sekarang? Tapi seingatnya, ia tidak mendengar suara langkah kaki seseorang yang sedang berlari saat itu. Mungkin perempuan itu tidak mengenakan sandal atau sepatu. Makanya, langkahnya tidak menimbulkan suara. Pak Tohar, lebih baik Bapak cepat masuk. Pintunya harus kita kunci. Kita akan segera istirahat, ujar Dani membuyarkan perhatian Pak Tohar. Dan perempuan itu sekarang semakin dekat saja, Dan, ucap Pak Tohar seraya memasuki ruang penginapan. Dani tercenung dan termangu melihat ke arah belakang Pak Tohar, di mana pintu masih dalam keadaan terbuka. Dia melihat ke arah kita, tapi kenapa wajahnya ia tutup dengan rambut panjangnya? Ucapnya disambut tatapan ngeri Pak Tohar.
Mendadak lampu padam sehingga tempat itu menjadi gelap gulita. Pak Tohar dan Dani pun kelabakan mencari senter mereka yang mereka simpan sebelumnya di dalam tas. Kenapa harus mati lampu sih? Penginapannya belum bayar listrik kali ya? Ucap Dani seraya sibuk mencari senternya. Akhirnya ia menemukan senternya, kemudian menyorotkannya ke depan dan mendapati Pak Tohar tidak lagi ada di hadapannya. Pak Tohar, Bapak di mana? Jangan pergi jauh-jauh, sedang mati lampu loh. Bapak juga belum menemukan senter Bapak kan? Ujarnya seraya menyoroti seisi ruangan penginapan itu. Dani kemudian menuju salah satu kamar penginapan dan mendapati Pak Tohar sedang merungkut dengan selimut tebal di atas tempat tidur. Pak Tohar, kenapa saya panggil diam saja? Bapak kenapa? Ucap Dani seraya menghampiri Pak Tohar. Badan saya panas sekali dan tadi saat saya sedang mencari senter, tiba-tiba seperti ada seseorang yang mencium pipi kanan saya, seperti ciuman seorang perempuan, dan setelah itu badan saya tiba-tiba panas dan pandangan saya seperti beriak-riak. Tukas Pak Tohar seraya menggigil. Dani terkejut dengan perkataan Pak Tohar. Ia kemudian celingukan. Apa dia pelakunya? Gumamnya saat teringat dengan sosok perempuan berambut panjang itu. Ini tidak beres. Kenapa Pak Lurah menyuruh kita menginap di sini? Tahu begini lebih baik kita mencari tempat penginapan yang lain yang berada di dalam kota, kata Dani dengan jengkel. Penginapan ini sepertinya kurang peminat dan apa kamu tidak melihat hampir tidak ada yang terlihat di area penginapan ini, dan hanya mbak adiknya Pak Lurah itu dan perempuan itu. Tugas Pak Tohar masih dalam keadaan menggigil. Perempuan itu Pak Tohar, sepertinya dia yang menciummu. Tapi saya berani bertaruh kalau dia bukan manusia, kata Dani seraya bergidik saat semilir angin berhembus meniup tengkuknya. Aduh, saya lupa belum menutup pintu dan menguncinya Pak. Saya mau menutup pintunya dulu Pak. Lanjutnya seraya bergegas ke ruang depan untuk selanjutnya menuju pintu yang masih terbuka. Ia kemudian menyoroti pintu tersebut. Ia mengerutkan keningnya saat melihat secari kertas tergeletak di atas lantai tepat di bawah pintu. Ia kemudian memungut kertas tersebut dan melihat ada tulisan tangan yang tertera di atasnya. Dan ini Sulman, tolong saya sedang dikurung di bawah tanah perkampungan tengah hutan. Tolong saya dan tolong selamatkan saya. Begitulah tulisannya tertera di atas kertas itu. Hal itu membuat Dani menjadi merasa tidak habis pikir. Kalau memang Sulman sedang terkurung, lalu bagaimana caranya ia mengantarkan pesan singkat itu? Apalagi ia terkurung di tempat yang lokasinya sangat jauh dari tempat Dani saat ini berada. Apakah Dani menitipkan kertas tersebut kepada seseorang? Lalu siapa? Pertanyaan-pertanyaan itu yang menggelayuti pikiran Dani sekarang. Ia termangu di pintu sembari menyoroti kertas itu hingga tanpa ia sadari sesosok gelap memperhatikannya di dalam kegelapan. Lama Dani termangu hingga ia mendengar suara rintihan Pak Tohar dari dalam kamar. Pak Tohar, ucapnya saat lamunannya buyar. Ia kemudian segera bergegas ke dalam kamar dan mendapati laki-laki itu sedang kejang-kejang seperti orang yang sedang ayan. Pak Tohar, apa yang terjadi? Bapak kenapa? Dani sebisa mungkin menolong laki-laki yang kini mulutnya berbusa sembari tubuhnya kejang-kejang. Dani panik bukan kepalang saat menyaksikan Pak Tohar mengalami hal demikian. Apalagi suara erangannya seperti bercampur dengan suara yang serak menggelegar. Pak Tohar, sadarlah Pak. Saya akan mencoba memanggil dokter, ucap Dani dalam kepanikannya. Seraya menyambar pesawat telepon, kemudian ia tersadar jika benda itu tidak dapat digunakan karena listrik sedang mati. Sial, makinya seraya membanting pesawat telepon. Sementara Pak Tohar masih mengalami kejang-kejang hingga hampir sejam. Kemudian tubuh laki-laki tersebut terkulai lemah hingga hampir jatuh ke lantai. Pak Tohar. Dani memeriksa denyut nadi Pak Tohar, juga memeriksa denyut jantungnya. Dani tertegun saat menyadari kalau jantung laki-laki tersebut sudah tidak lagi berdetak.
Dani hanya bisa berucap seraya menggelengkan kepalanya dengan perasaan pilu. Ia tidak menyangka akan ditinggalkan Pak Tohar untuk selamanya di tempat yang sama sekali asing itu. Ia kemudian mengusap wajah jasad Pak Tohar seraya berdoa dalam hati. Setelah itu ia keluar untuk mencari bantuan. Yang pertama kali ia lakukan adalah pergi ke bangunan yang merupakan tempat tinggal atau mungkin semacam kantor bagi pemilik penginapan. "Permisi, Mbak Imas, Mbak, apakah Mbak Imas ada di dalam?" ucap Dani seraya mengetuk pintu dengan perasaan was-was. Tidak ada jawaban, sunyi, senyap, dan juga gelap di bangunan tersebut. Tidak terlihat cahaya sedikit pun di dalamnya. Dani telah menyoroti setiap jengkal bangunan itu, termasuk menyoroti jendela yang kebetulan beberapa di antaranya gordenya dalam kondisi terbuka. Meski ia merasa tidak enak, ia sorotkan senter ke dalam ruangan melalui kaca jendela tersebut. Dan sesosok pocong menampakkan diri tepat di balik jendela. Dani terlonjak kaget. Ia kemudian mundur sembari tetap menyorotkan senternya. Kenapa bisa ada pocong di dalam kantor Mbak Imas? Lalu kemana gerangan ia? Ucapnya kemudian meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa. Ia pergi menuju pintu gerbang dengan harapan menemukan orang yang dapat dimintai bantuan. Saat mencapai pintu gerbang, ia mengernyitkan keningnya saat melihat di depan pintu gerbang itu tidak ada jalan sama sekali. Padahal seingatnya, saat baru tiba di penginapan tersebut, pada beberapa jam yang lalu, terdapat jalan aspal yang ramai dilewati kendaraan maupun para pejalan kaki. Tapi, kini di depan pintu gerbang hanya semak belukar yang terlihat, serta beberapa batang pohon yang tinggi. Aneh sekali, kenapa di sini jadi seperti ini? Apa aku sedang bermimpi? Tidak. Aku masih bisa merasakan hembusan angin yang semilir di sini, gumamnya dengan bingung. Ia kemudian menyorotkan senternya ke arah batang pepohonan itu, dan ia terkejut saat melihat barisan rumah-rumah sederhana beratapkan daun ilalang ataupun daun rumbia atau nipah. Rumah-rumah itu pun mengingatkannya pada rumah-rumah di dusun angker, di mana sebelumnya ia hampir menemui ajal di tangan para penduduknya. Saat melihat pemandangan ganjil tersebut, Dani segera berbalik, hendak kembali ke penginapan tersebut. Namun, ia terperanjat saat melihat pintu gerbang penginapan telah berubah menjadi gapura yang terbuat dari tumpukan batu kali, yang bahkan di antaranya terdapat tengkorak manusia dengan muka menghadap ke arahnya. Dani terkejut bukan main dengan apa yang dilihatnya itu. Ia merasa seperti sedang bermimpi, namun ia menyangkalnya kalau yang ia alami saat ini adalah mimpi. Sebab ia dapat merasakan sakit ketika sesuatu menancap di punggungnya. Itu adalah sebatang anak panah. Segera setelah terkena anak panah tersebut, Dani merasakan kesadarannya mulai memudar. Namun ia berusaha untuk tidak kehilangan kesadarannya. Oleh karenanya, ia dapat melihat lusinan manusia berpenampilan semi telanjang mendatanginya, kemudian menangkapnya dan menyeretnya menuju sebuah tempat yang mirip dengan altar pemujaan. Tempat yang mirip dengan altar pemujaan tersebut berukuran 2 kali lipat besarnya dari altar biasa. Di depan altar tersebut terlihat beberapa orang yang tampaknya adalah pendetanya. Di hadapan mereka terlihat beberapa orang laki-laki dan perempuan yang terikat ke tiang pancang. Dan Dani mengenal beberapa di antaranya. Itu adalah Arkim dan Cayut. Keduanya tampak dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan tubuh berlumuran darah. Dani pun diikat bersama dengan Arkim dan Cayut di tiang pancang yang berdampingan. Tak lama, salah seorang yang membawa Dani ke tempat itu berbicara dalam bahasa yang sangat asing bagi Dani. Saat itu Dani dalam keadaan setengah sadar. Meski begitu, ia berpura-pura tidak sadarkan diri dengan cara terkulai di depan tiang pancang. Sesekali ia memicingkan sebelah matanya. Ia melihat orang yang tadi berbicara tersebut
sedang berjalan ke arahnya sembari menenteng sebilah parang. Ia tampaknya akan mengeksekusi Dani lebih dulu. Apa kali ini aku akan benar-benar mati? Tidak seperti sebelumnya, ucap Dani dalam hati. Ia berpikir bahwa perjalanannya akan terakhir malam ini di tangan penduduk dusun angker. Apalagi ia melihat orang tersebut mengangkat parangnya, kemudian menebaskannya ke lehernya dengan cepat. Dani, tiba-tiba terdengar suara seseorang berteriak dari arah pintu masuk menuju altar besar itu. Teriakan itu rupanya membuat sang eksekutor menghentikan tebasannya tepat saat mata parang hampir mencapai tengkuk Dani. Dani dapat melihat siapa yang berteriak. Sulman, ucapnya pelan. Ia menyaksikan laki-laki berbadan gempal itu tengah digiring dengan kedua tangan terikat ke belakang. Para penduduk dusun angker yang membawa Sulman mengikat laki-laki itu saat tiba di hadapan Dani dan yang lain. Sulman diikat tanpa tiang panjang seperti pada Dani dan yang lain. Dani, aku tidak menyangka kau berada di sini juga. Apa kau tidak sadar kalau datang kemari sama saja dengan bunuh diri? Sulman berkata setengah berbisik, seraya menatap setengah menunduk ke arah Dani. Dani tidak menyahut. Ia saat ini sedang berpura-pura tidak sadarkan diri, ditambah efek rasa nyeri yang timbul dari anak panah yang menancap di punggungnya itu. Dani melihat beberapa orang penduduk dusun menghunus parangnya masing-masing. Sepertinya mereka akan segera melakukan eksekusi massal terhadap Dani dan yang lain, termasuk Sulman tentunya. Salah seorang dari mereka menghampiri Sulman, kemudian mengangkat parangnya tinggi-tinggi di atas tengkuk laki-laki bertubuh gempal itu, seraya melihat ke arah seorang kakek yang merupakan bagian dari mereka yang sedang berdiri di depan altar batu. Kakek tersebut bisa dikatakan sebagai pendeta para penduduk dusun angker itu. Kakek tersebut menganggukkan kepalanya, pertanda ia menyetujui apa yang akan dilakukan eksekutor Sulman itu. Tidak lama setelah isyarat persetujuan itu, si eksekutor Sulman segera menebaskan parangnya ke leher korbannya. Namun, suatu hal tidak terduga terjadi. Sesosok besar berkaki 4 serta bermotif belang menerkam ke arah sang eksekutor, kemudian mencabik-cabiknya hingga hancur. Belum hilang kekagetan semua orang di tempat itu, satu sosok lagi harimau muncul menerjang ke arah si kakek hingga membuatnya terlempar, kemudian menabrak altar batu hingga kepalanya pecah. Kedua harimau itu pun mengamuk, mengobrak-abrik semua orang yang ada di tempat itu, tanpa terkecuali Dani dan yang lain yang hampir saja turut menjadi korban. Beruntung Dani berhasil melepaskan ikatannya, kemudian membantu yang lain melepaskan ikatan. Ayo Sul, Kim, Yud, kita harus pergi. Harimau-harimau ini tidak akan berhenti, ucapnya seraya membantu Arkim sendiri. Sejenak ia melihat ke arah Cayut yang telah ia lepas ikatannya, namun masih dalam kondisi tidak sadarkan diri. Namun ia kemudian menyadari jika laki-laki itu telah tiada. Yud, Cayut, Arkim, sang rekan, dia bekerja bersama sebagai kernetnya si Arkim ini. Otomatis dia memekik seraya menghampiri rekannya yang telah terbujur kaku itu. Dia telah tiada, Kim. Kita harus pergi. Kita tidak punya banyak waktu. Kedua harimau itu akan memangsa kita kalau mereka sudah memangsa orang-orang itu, ucap Dani setelah memeriksa denyut jantung Cayut. Ayo, kita harus pergi. Harimau-harimau itu sudah hampir selesai membunuh mereka, kata Sulman seraya menarik tangan Dani dan Arkim. Benar saja, kedua harimau tersebut telah menamatkan riwayat para penculik Dani dan kawan-kawan tanpa perlawanannya berarti. Kedua harimau tersebut tidak memakan seluruh korbannya. Mereka hanya menghabisi, kemudian pergi untuk menghabisi yang lain. Pada akhirnya, Dani, Sulman, dan Arkim berhasil keluar dari dusun tersebut. Mereka berlari di tengah kegelapan dengan salah seorang di antara mereka menyorotkan lampu senter. Setelah hampir sejam berlari ke arah selatan, mereka dihadang sekelompok orang yang ternyata adalah para penduduk dusunnya Pak Ihsan. Dani dan yang lain pun akhirnya dibawa masuk ke dalam dusun yang lebih aman itu. Secara kebetulan juga, Pak Ihsan telah berada di dusun itu. Ia juga baru tiba di dusun yang ia pimpin itu. Saya berhasil menemukan Arhan. Ia sekarang pingsan. Demit itu meninggalkannya di pinggir sungai. Hampir saja ia dibawa menyeberang oleh makhluk itu, tutur Pak Ihsan saat mengobati Dani yang mengalami luka di punggung akibat terkena panah. Tapi saya tidak menemukan gadis itu.
Mungkin ia tidak hilang di sekitar sini, tapi di tempat lain, lanjutnya. Syukurlah kalau Arhan sudah ditemukan. Tapi Pak Ihsan, sebelum saya kembali ke dusun itu, saya telah mengalami berbagai peristiwa aneh. Termasuk menyaksikan bagaimana Pak Tohar meninggal di depan mata kepala saya sendiri. Tukas Dani membuat Pak Ihsan terkejut. Apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana kronologinya itu, Dan? Ucap Pak Ihsan seraya. Pandangan kedua matanya menyiratkan kebedihan. Dani kemudian menceritakan beberapa peristiwa yang dialaminya bersama mendiang Pak Tohar, mulai saat dikejar 2 harimau itu hingga menetap di penginapan yang ternyata angker. Pak Ihsan manggut-manggut saat mendengar penuturan dari Dani. Kamu kenapa bisa kembali secara tiba-tiba ke dusun itu? Adalah karena kamu sudah ditarget oleh para penduduk dusun itu. Pak Tohar juga, tapi ia gagal dibawa karena keburu terkena ciuman setan pencium, ucapnya. Dan lagi kamu berhasil bertahan dari racun anak panah itu. Sepertinya racun yang dioleskan ke anak panah itu tidak berdosis tinggi. Terjawab. Mereka tiba-tiba masuk ke dusun itu secara gaib. Kembali lagi, padahal kan Pak Tohar dan Dani kan ditemukan warga waktu hanyut di sungai kan? Jawabannya di situ. Lalu Dani pun bertanya, setan pencium, Pak? Sulman mengernyitkan dahinya. Aku sudah pernah melihatnya, Sul. Tadinya aku pikir itu seorang perempuan yang sedang menyewa kamar penginapan di sana. Pas ketemu lagi, itu pas di sana sedang mati lampu. Wajahnya tidak terlihat karena tertutup rambutnya yang panjang. Pakaiannya sih sepertinya itu piyama. Makanya tadinya saya pikir dia adalah salah satu pelanggan, kata Dani menjelaskan. Lalu dia mencium Pak Tohar gitu? Kamu melihatnya mencium Pak Tohar? Tanya Sulman. Pak Tohar yang bilang kalau ia merasa seperti habis ada yang mencium tepat di pipi kanannya. Ia mengatakan itu saat ia sedang terbaring menggigil di dalam kamar penginapan. Tukas Dani seraya menoleh ke arah Arkim yang sedang duduk sambil memeluk kedua lutut. Ia telah kehilangan orang-orang terdekatnya, tapi perasaan dendamnya kepada para penduduk dusun itu sudah seharusnya ia lupakan, sebab sebagian besar dari mereka telah mati terbunuh oleh serangan 2 harimau, kata Pak Ihsan. Esoknya kemudian, Dani beserta Pak Ihsan dan yang lainnya pergi ke kota, di mana sebelumnya Dani dan Pak Tohar diselamatkan warga kota tersebut. Mereka ke sana untuk mencari kabar mengenai mendiang Pak Tohar yang secara tidak sengaja ditinggalkan oleh Dani di tempat terakhir ia terbaring kaku. Sesampainya di sana, kami sudah memulangkan jenazah Pak Tohar. Bahkan Pak Lurah turut serta mengantarkan hingga ke rumah mendiang, kata salah seorang warga yang pernah Dani lihat sebelumnya, namun ia tidak tahu namanya. Apa Pak Subhan dan Pak Solihun juga turut mengantar? Tanya Dani dengan penasaran. Iya, mereka juga turut serta, jawab warga itu. Akhirnya Dani dan yang lain pun pulang ke kota asal mereka tinggal. Arkim pun turut ikut serta karena tempat tinggalnya tidak begitu jauh dari kota di mana Dani, Sulman, dan Pak Ihsan tinggal. Saya tidak menyangka seorang kepala dusun terpencil suka menyamar menjadi masyarakat biasa di tempat lain, ucap Sulman ketika berada di dalam mobil elf yang mereka tumpangi. Pak Ihsan hanya terkekeh tanpa menjawab perkataan Sulman. Sesampainya di kota tujuan, mereka langsung menuju rumah Pak Tohar dan mendapati tenda besar berwarna biru dengan alas dari papan untuk tempat duduk para pentakziah. Saya tidak tahu kalau tempat penginapan milik adik saya itu angker. Pantas saja susah mendapat pelanggan. Lokasi yang di luar kota ternyata bukan satu-satunya penyebab. Saya juga sangat meminta maaf atas kelalaian saya sehingga menyebabkan Pak Tohar meninggal, tutur Pak Lurah saat Dani dan yang lain telah berada di hadapannya. Awalnya saya menawarkan menginap di sana dengan gratis kepada kalian untuk menarik pelanggan agar berdatangan ke penginapan milik adik saya. Tapi yang terjadi justru adalah hal mengerikan. Penginapan itu memakan korban, tambahnya seraya menatap ke kejauhan. Semua sudah terjadi, Pak. Teman-teman saya berhasil menemukan Sulman, tapi justru malah kehilangan Pak Tohar. Kami juga tidak berhasil menemukan gadis itu, tukas Pak Ihsan. Saya melihat gadis itu sewaktu nenek itu membawa saya, Pak Ihsan. Saat itu saya dalam kondisi setengah sadar, Pak, ujar Arhan tiba-tiba. Pak Ihsan mengernyitkan keningnya. Di mana itu, Han? Ucapnya. Di situs pertambangan yang berada di seberang sungai itu, Pak.
Saat itu si nenek menggunakan kemampuan melihat jarak jauhnya dan saya pun turut dapat melihat ke sana. Awalnya nenek itu hendak membawa saya menyeberang menuju ke sana, namun keburu ketemu sama bapak, tukas arahan. Dan pencarian driver hilang pun berhasil, tapi yang menginisiasi mencarinya gugur. Dan demikianlah kisah dari Mas Aib Saipuddin, Dusun Angker. Tony FS pamit, sampai jumpa di kisah lainnya. Terima kasih Mang Acep Saipuddin, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.